Oke, selamat malam teman-teman. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Denny di sini di FB saya Denny Diakona ya. Saat ini sesuai dengan kemarin kita sudah broadcast beberapa, mungkin teman-teman juga sudah yang mendapatkan ada poster kita. Saat ini kebetulan saya akan coba membahas mengenai di sharing is caring ini mengenai service excellence. Tagline-nya cukup menarik karena beberapa orang di sini banyak menawarkan japri kepada saya, kok ini menarik banget katanya, sex in the new normal era gitu ya. Jadi konotasinya kok ada seks-seksnya nih. Ini sebenarnya lebih kepada kita supaya berpikiran positif saja di masa yang kalau saya bilang ini adalah masa spesial ya saat ini ya, atau spesial era, sehingga di masa spesial ini kita cukup dengan cara training berubah menjadi kemarin mungkin kalau teman-teman yang ikuti saya yang di Ngobrol Berfaedah itu bahwa saat ini kita mulai terbiasa dengan adanya online ini dikarenakan pandemi dan COVID-19. Oke, nah teman-teman saat ini dalam tema kita kali ini Sex in the New Normal Era ini bahwa beberapa ini mungkin lebih fokus kepada lebih ke dunia industri yang di bidang servis ya. Sebenarnya hampir semua bidang sih bisa menekuni masalah service excellence. Jadi tidak hanya terbatas kepada profesi hanya sebagai customer relation kah, atau customer care kah, atau customer service kah, karena customer service ini bukan departemen teman-teman. Melainkan customer service ini adalah tanggung jawab kita bersama sebuah perusahaan atau sebuah institusi untuk kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer karena eranya kita sudah berubah. Nah, di mungkin 1 jam atau sampai maksimal 2 jam ke depan ini kita akan coba berbicara mengenai service excellence, seperti apa itu service excellence, bagaimana menjalankannya ketika kita berada di pandemi era ini kan. Nah, saya udah undang bintang tamu kali ini yang cukup luar biasa. Beliau adalah Ibu Angelia Mary. Kalau saya memang biasa memanggilnya kalau Mbak Angel ini Mbak Mary ya. Nah, beliau ini adalah salah satu penerbit atau penulis buku yang saya bawa nih, The Star of Service ya. Sebenarnya beliau juga punya buku yang lain, yaitu kalau nggak salah 17 naked apa gitu ya, tentang ini ya, mungkin nanti mungkin Mbak Mary bisa menjelaskan lebih banyak. Tapi di buku ini juga beliau menceritakan cukup baik bagaimana caranya kita menjadi star di dalam dunia layanan. Nah, teman-teman, saya sudah masuk nih, ternyata Mbak Mary di sini bersama saya, akan mengikuti bersama saya di sini gitu kan. Nah, sebelumnya saya di sini coba tampilkan judul ya, Service Excellence in the New Normal Era. Nah, teman-teman, kalau di sedikit saya mungkin membahas tentang siapa sih pemateri kita kali ini. Nah, sebenarnya ini teman-teman, Angelia Mary ini lumayan praktisi di dunia servis ini sudah cukup lama ya. Beliau saat ini berpengalaman di bidang service excellence, leadership, juga ada risk management gitu ya. Beliau juga di manajemen juga mengenai balance scorecard, Salesforce management, strategic planning, dan masih banyak lagi ekspertisnya beliau kan. Pengalaman beliau sudah cukup lama, mulai dari announcer di Sonora Surabaya, kemudian pernah menjadi CRO di Bank Sentral Asia, customer service di Sugih Perdana gitu kan. Kemudian juga bahkan dia terakhir yang saya mulai mengenal beliau adalah ketika beliau bekerja di customer care division head di MPM ya di Surabaya ya. Saat ini juga beliau selepas dari MPM ini saat ini beliau menjadi public relation consultant di Ciking Indonesia lah, atau PT Ayam Top Dubai ya. Juga beliau saat ini mengajar di Fakultas Bisnis Ekonomi Ubaya, dan ya, yang tadi saya bilang, beliau adalah penulis buku The Star of Service sama 17 Naked Sales ya. Nah, teman-teman, tidak berpanjang lebar, saya sudah undang di sini Mbak Mary. Nah, Mbak Mary, selamat malam Mbak Mary. Halo, Assalamualaikum. Halo, suara saya terdengar ya.
Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. Mbak Mary, selamat malam semuanya. ya. Malam Kang Denny. Ya, selamat berjumpa di studio saya di sini. Iya, Saat ini saya mau alhamdulillah terima kasih bisa banyak masuk studio. Ya ampun, seneng akhirnya ya banget di bisa masa masuk pandemi ini studio. ada mainan baru kita bisa masuk studio ya saat ini ya, Mbak Mary ya. Oke Mbak Alhamdulillah. Mary, saat ini kita juga ini di FB Live saya, juga mungkin nanti udah nge-link ke Iya, FB Live-nya Mbak Mary ya, bisa disaksikan aku juga tadi ada udah teman-teman. coba share tapi nggak tahu benar apa enggak ya. Gaptek sih. Oh gitu, ya. Kita sama-sama belajar sekarang mau nggak mau, Iya, suka nggak suka harus belajar seperti ini ya Mbak Mary iya, ya. betul, 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 betul banget. Oke, Harus nah sesuaikan zamannya. iya Mm-mm. harus sesuai zamannya, betul, setuju sekali. Mbak Mary terima kasih banyak sudah datang ke sini. Di sini kita akan Ya coba sama-sama sharing, nih. terutama ini sangat menarik untuk teman-teman memang yang bekerja di dunia customer service ya. Tapi selain itu juga kan bisnis juga pasti yang namanya service excellence ini perlu di apa namanya ya orang perlu belajar gitu kan. Nah terlebih lagi ketika situasi seperti ini. Sebenarnya sebelum sebelum saya coba kontak Mbak Mary di sini banyak pertanyaan nih ke saya itu. Nah kan sekarang itu lagi pandemi nih, apalagi yang frontline terutama ya. Ya beberapa karena saya dulu lama di otomotif, beberapa teman di otomotif. Gimana ya Kang ya katanya caranya kan saya nggak bisa senyum karena kan pakai masker dan lain sebagainya. Nah, nanti mungkin kita juga akan kupas seperti itu ya, bagaimana layanan di saat Ya, ini. Nah, ya, ya. cuman sebelum ke sana mungkin Mbak Mary sedikit pertanyaan nih. Seperti apa sih Ya. pelayanan yang harus kita berikan untuk menghadapi kondisi pandemi seperti ini? Mungkin dari Mbak Mary sendiri bisa menceritakan ke teman-teman Facebook di seluruh Nusantara ini. Silakan Mbak Mary. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, makasih Kang Denny atas kesempatannya. Tapi mungkin sebelum Ya, kita ngomongin lebih jauh ya tentang ini, tentang services ini, tadi kan saya baca komen-komennya dari Facebooknya Kang Denny nih gitu. ya, Judulnya sangat menarik katanya gitu kan ya. ya Nah betul. mungkin mungkin karena baca baca singkatannya itu But, ya gitu ya. ya, Ya itu salah satu kalau aku bilangnya sih itu salah satu kreativitas atau innovation di dalam betul. membranding ya, membranding Ya, sebuah topik gitu loh. Ya artinya di sini di dunia yang sudah serba online, sudah digital gitu kan, terus juga udah di zaman milenial ini ya, kita sebagai marketer atau kita sebagai pebisnis itu juga harus ini ya harus berinovasi terus gitu loh, bukan cuma inovasi di produk tetapi dalam bahasa promosi gitu kan, dalam istilahnya copywriting lah gitu, itu juga harus ya, harus terus berinovasi gitu loh. Nah, tadi kalau pertanyaannya Kang Denny gitu kan, seperti apa sih service excellent itu? Sebenarnya sih kalau kita ngomongin service excellent, sekarang ini zamannya sih sudah bukan yang service excellent ya. Karena service ya, excellent itu kita udah ngomongin udah yang dari kapan tuh di Kang Denny itu yang dari kita zamannya masih di FM dulu tuh udah berapa berapa tahun yang lalu lah gitu ya. Itu kita udah ngomongin service itu harus excellent gitu. Kalau sekarang udah di akhir zaman kayak gini itu udah bukan yang excellent lagi tapi yang sudah extraordinary gitu loh, artinya sudah yang kita betul. ngomongin ke tingkatan yang lebih tinggi lagi gitu ya. Mungkin bisa ada slide-nya gitu tuh Mas Denny, apa Kang Denny yang Oke. di slide-nya level services ya, aku mulai masuk ke situ aja sih gitu. Artinya Ya, nah ini kan nyambung pertanyaannya tadi ya, seperti apa sih ya, gitu. Nah, jadi di ini ya di yang level of services gitu. Kalau ditanya kenapa ya ya ya. ya ya yang Oke, ini ya, oke. Ini menarik ini ya. ya ya. Oke. Jadi ketika tadi Kang Denny nanya seperti apa sih gitu ya service Mm-mm. yang excellent sekarang ini di era apa ini, sekarang sih sudah kalau kalau aku sudah nggak mau ngomong lagi era pandemik ya, tapi ini kan kita sudah masuk di the new normal era gitu ya. Jadi Ya, era yang benar-benar kita punya perilaku yang harus juga baru gitu loh. Jadi perilaku lama ya wes tinggalkan, itu udah so yesterday kan gitu kan. Nah sekarang kita sudah mulai masuk ke era baru gitu.
Nah, di era baru ini tentu juga akan terjadi yang namanya pergeseran-pergeseran gitu. Begitupun juga sebenarnya services itu sendiri juga sudah mengalami evolusi kan gitu. Nah, yang kalau kita bisa lihat di situ ada tingkatan atau level dari services. Kita bisa lihat gitu waktu awal-awal mungkin berapa puluh tahun atau berapa puluh tahun ke belakang gitu kan. Kita kenal yang namanya services itu masih di tatanan logical services gitu. Apa sih logical services gitu? Nah, logical services itu saya kasih contoh aja nih. Saya kasih contoh kalau yang namanya services itu dimanapun ya, dimanapun tempat, dimanapun perusahaannya, dimanapun apapun bisnisnya, tentu yang paling gampang nih, yang paling mudah untuk kita bisa lihat, oh servisnya bagus, pelayanannya bagus, itu kita bisa lihat dari senyum, gitu ya, dari senyum si petugas. Nah, gitu ya, paling gampangnya itu. Berarti yang terlihat ya, Mbak Mary ya? Ya, yang tampak. Betul. Ya, yang tampak. Yang gitu. tampak ya, Oke. Nah, nanti kita bicarain kalau di online itu tampaknya seperti apa kan gitu seperti ya. apa? Ini yang betul. kita secara ini dulu gitu loh ya. Secara umum ya. Dulu ya, secara umum. Nah, jadi kalau tadi saya mau kasih contoh untuk logical services gitu. Nah, ilmu yang kita pakai itu kan adalah simpati ceritanya. Kan gitu ya. Simpati itu kan bentuk perhatian, bentuk apa ya, ada rasa yang tumbuh di dalam hati kita, dan itu kita mulai kita bisa memperhatikan orang lain gitu kan. Jadi kita punya kepedulian gitu pada orang lain. Nah, senyum itu salah satu bentuknya. Tetapi ketika di logical services ini, senyumnya si petugas layanan itu senyumnya si petugas layanan itu hanya sebatas SOP. Jadi senyum itu karena SOP gitu loh. Artinya jadi ya, secara terpaksa gitu ya. Bukan, ya terpaksa, seolah-olah ya. terpaksa. Tapi sebenarnya itu karena aturan gitu kan. Aturan, jadi ketika betul. ada karena aturan, karena kamu kerjanya di bagian frontliner misalnya, atau kamu itu adalah seorang sales misalnya, atau kamu itu ya artinya ada peraturan yang dibuat oleh perusahaan bahwa ya kita sebagai karyawan ya harus selalu senyum gitu loh, ya harus ramah kepada siapapun gitu. Nah itu kan kalau enggak ya nanti nilainya jelek kan gitu loh ya. Nah itu berarti kalau perusahaan atau kalau kita masih menerapkan logical services, ya berarti services itu ada di tatanan dia sebagai aturan gitu ya. Jadi itu dijalankan sebatas itu SOP yang harus dikerjakan gitu. Nah dari sini mungkin teman-teman di luar sana bisa bisa flashback lah, artinya, atau mungkin bisa cek audit diri kita sendiri gitu, atau audit di tempat kita sendiri gitu ya. Artinya oh iya ya, apakah sekarang sampai dengan hari ini kalau kita ngomongin pelayanan, apakah kita memang masih di tatanan di level itu gitu, ya. Nah itu bisa di cross check gitu. Nah kemudian berkembang nih gitu, kalau misalkan kita mau enggak kok sekarang udah ya SOP sih SOP, tetapi nggak mau hanya sebatas itu. Oke, berarti kita mau naik level kan gitu kan. Naik level servicesnya kita gitu. Nah naik levelnya kemana? Naik levelnya itu ada di emotional services. Kalau tadi contohnya senyum, nah kalau tadi senyumnya yang di logical services itu adalah senyumnya karena SOP, karena aturan gitu kan. Karena kalau enggak nilai performance appraisal aku jelek misalnya gitu. Nah kalau yang di level yang kedua ini itu sudah dari hati, jadi sudah ikhlas ya, jadi sudah ya nggak perlu disuruh lah gitu kan. Artinya ya senyum itu aku tahu itu adalah ibadah gitu kan. Senyum itu ya bisa membuat orang happy, senyum itu bisa buat aku awet muda. Nah itu udah yang emotional services. Nah di sini yang menjadi ilmunya itu adalah
empati. Jadi kita sudah rubah dan sudah naik naik kelas juga gitu loh. Yang tadinya kita perilaku kita ya, artinya perilaku kita itu yang tadinya hanya simpati sama orang lain gitu atau sama customer gitu kan. Nah sekarang untuk di Udah level mulai naik. emosional, betul, untuk di level emotional services itu sudah pakai empati gitu. Nah kan jadi tahu Oke. kan bedanya, masih inget ya bedanya antara simpati sama empati Tanda ya. sih, ya, ya. Kalau kata orang-orang servis katanya simpati itu sinyal kuat katanya. Ya, Bukan kalau simpati itu Indosat, bukan itu ya bukan gitu dosa ya. gitu ya. Ya, Ya. mungkin kalau simpati ini kan nggak tahu ini benar nggak atau menurut Mbak Mary ya. Kalau saya sendiri Atau kan kalau mungkin bisa simpati itu misal, di open ke yang lain aja Kang Denny. Nanti oh bisa dia boleh, butuh boleh, loh. Bisa boleh, dia boleh. butuh loh yang Nah, bisa jawab. teman-teman Jadi mungkin kan di kita sini ada ya yang bisa ada menyimak ya, interaktif nih. yang menyimak Iya, silakan ada yang tahu nggak bedanya simpati sama sama empati ya Mbak ya. empati. Oke, boleh Betul. nanti di chat ke kita, nanti kita Ya, coba sambil jalan kita nanti coba sambil bahas. jalan sekalian ya. Oke, ya, Oke. Nah, karena dua kata ini seringkali kita dengar ya dan sangat apa namanya sangat familiar lah istilahnya itu udah ya, sesuatu yang sangat umum. Tapi masih banyak orang yang pemahamannya juga masih belum gitu. Nah ini jadi ini juga nih jadi satu tes juga nih gitu ya. Oke, ya, nah sekarang em, kalau nyambung ke tadi pertanyaan, sekarang services yang sekarang ini yang seperti apa gitu loh, yang cocok sekarang ini yang seperti apa, mungkin bukan yang cocok sih, artinya yang bisa yang kita harus terapkan itu seperti apa ya, yang sudah di level yang ketiga gitu loh, ya, yaitu udah yang di level spiritual services gitu, dimana di sini ilmunya gitu kan, ilmunya atau perilakunya kita itu sudah yang pakai telepati. Nah telepati di sini bukan dalam arti apa, aku ngajarin orang untuk jadi Romi Rafael atau jadi komputer, bukan seperti itu ya. dengan begitu lihat orang udah tahu gitu ya kita. Ya, cuma di sini kalau di dalam artinya telepati ini ada unsur spiritual yang kita masukkan di dalam perilaku kita gitu loh. Artinya Ya, di level spiritual services ini kalau tadi contohnya senyum, nah yang logical itu senyum SOP, terus kalau yang emosional itu adalah empati. senyum pakai hati kan gitu ya, senyum dari hatinya Ya, gitu. Nah betul. yang spiritual services ini ya sudah senyum dari hati, tapi senyum itu sudah di dalamnya ada kandungan doa gitu. Jadi kita juga ketika kita Oh, memberikan senyuman ya kita kasih doa ke orang yang kita kasih senyum gitu loh. Jadi kalau kita oke. sebagai frontliner ya kita senyum kepada customer kita mendoakan customer kita kan gitu gitu. Ya, Nah jadi lebih tulus ya juga ya, Mbak ya. betul gitu. Jadi ada Ya, ibadahnya juga kan di situ kan. betul, Artinya betul. artinya ya kita sudah ngomongin bukan lagi apa ya, bukan lagi standar service, bukan lagi Ya, yang prima, yang the best, tetapi memang kita bicaranya sudah value gitu loh. Kita bicaranya ya, sudah nilai gitu loh. Ada ya, nilai-nilai di dalam apa namanya pekerjaan dalam ini ya, dalam proses penyampaian layanan kita ke customer gitu kan jadi. ya. Oke, saya mungkin sempat ini sih Mbak, ya perjalanan servis ini kan mungkin di era tahun 80-an banyak tagline dalam kutip ya Mbak ya, Mm-mm. konsumen adalah raja gitu kan. Hmm, hmm, Kemudian kan jadi segala sesuatu ini sebenarnya belajarnya dulu mungkin pada saat itu kan kalau di Amerika itu ada Walmart ya, belajar ke hmm. ke industri apa namanya retail. Yang Ya. namanya retail ya konsumen adalah raja palu gada kalau kata orang-orang iseng gitu ya. Apa lu Ya. mau, gua ada gitu kan. Nah, tapi berkembang ke mungkin tahun 90-an udah lebih ke yang simpati ini saya mulai lihat nih kalau kalau pemaparan Mbak Betul. Mary ya. Ya. Simpati ini mulai dibikin SOP gitu kan. Ya. Jadi biasanya lebih ke dulu berkembang servis itu di dunia perhotelan ya Mbak ya. Di Ya. mana Di orang tuh bank, harus di bank ya. senyum gitu kan atau di Di bank ya, bank. di Ya. mana seorang security yang tadinya garang gitu kan dibikin Hmm. segimana dengan Betul. membukakan pintu senyum SOP gitu Ya. ya orang jadi ya Betul. orang sih senang aja ya pada saat itu ya karena oh kok Mm-mm. saya diberikan senyuman meskipun ya si si apa ya si pelakunya sendiri online people-nya
ya SOP gitu ya. Kadang setelah itu wah capek gitu kan. Ya. Berkembang lagi mungkin era 2000-an lah ya. Ini mulai kayaknya ke empati ya. Empati itu tadi lebih Ya. kepada pakai emosional ya. Jadi biasanya ini dunia perhotelan yang ya service excellent ya mungkin di sini ya mulai mulai ada istilah service excellent ya. Nah saat ini mungkin kalau di marketing kan udah 4.0 ya Mbak ya. Nanti mungkin akan dibahas masalah berikutnya ya. Nah, yang saya bilang mungkin sekarang yang menurut Mbak Mary ini udah tulus, pakai doa, ya layaknya kalau di belajar ke rumah sakit ya Mbak ya. Kadang kan kalau orang punya paru-paru nggak boleh ngerokok kan nggak, kalau konsumen adalah raja kasih aja, yang penting dia beli di saya gitu kan. Kalau ini kan harus punya hati, jangan gitu kan, Bapak jangan, karena kalau ngerokok itu nanti paru-paru Bapak misalnya udah bocor atau udah apa gitu kan. Lebih tulus dan didoakan mungkinnya itu ya. Ya. Menarik sih ini Mbak. Oke. Menarik, Ya. menarik. Ya. Oke, Nah, mungkin tapi dari nggak sini. semua. Iya, artinya ya kalau perusahaan mau gini ya, ini sebenarnya suatu paradigma sih gitu loh. Kita Ya, ngomongin services itu kan kita nggak bisa hanya ngomongin saat ini gitu ya, ngomongin yang ya, ya cuma segini doang gitu, enggak, tetapi ini panjang gitu dan ini proses gitu kan, artinya ada proses yang harus dilalui gitu. Nah ya, kalau kalau dalam bisnis, artinya kalau dalam perusahaan itu dia mau terus bisa berkelanjutan gitu ya, memang harus mau menaikkan level servicesnya dia gitu, karena kalau ya, kalau enggak ya akan tertinggal dan bisa-bisa ya tergerus gitu kan, ya, karena udah nggak zamannya lagi bisnis itu bergantung hanya kepada sales gitu loh, tetapi pemikiran sekarang ini bisnis itu bisa berjalan, bisa berkompetisi ketika servicesnya yang extraordinary tadi gitu, karena dengan ya, services yang benar-benar oke, yang wow kan gitu ya, kalau istilahnya Pak ya, Hermawan Kartajaya kan ya, wow gitu kan. ya, wow gitu ya. Ya gitu kan, jadi kalau servicesnya itu sudah yang wow gitu ya, ujung-ujungnya pasti duit gitu, ujung-ujungnya pasti penjualan kan gitu gitu. Ya, Nah, betul. Nah, ini juga menarik ya Mbak Mary ya, karena ada beberapa orang nih yang berkecimpung di dunia customer service merasa dalam kutip jadi kurang pede. Gara-garanya ya kebanyakan tuh di industri yang diutamakan itu sales gitu kan. Customer service itu atau service excellence itu bagian kesekian. Mungkin ini tadi dari sedikit Mbak Mary mulai ke gugah nih bahwa ya yang namanya service excellence itu sekarang semua juga bertindak ya harus pelayanan prima kan ya, seperti itu ya. Nah sebelumnya saya mau sapa dulu nih beberapa yang udah masuk nih Mbak Mer ya. boleh silakan Di sini ada beberapa nih, ada Henry Deka kasih teman-teman. jempol, ada kalau yang pakai jempol ini banyak, ini saya coba bacakan yang masuk chat ya. Mucariri ngiringan Pak Denny boleh. Wijanarko Oh, di Utomo nih katanya Mas Wis ini bilang simpati ini menggambarkan perasaan belas kasih dan sayang atas kejadian yang menimpa seseorang katanya. oke, Kalau good. empati dapat menempatkan diri pada posisi yang dialami oleh seseorang katanya itu Mbak Mer. Oke. Oke, Kurang dikit ya lagi itu siapa yang jawab kurang dikit ya? lagi ya. Nanti Silviani idem Kurang Mas dikit. Wid katanya. Oke, ada lagi yang Oke. lain boleh lah nanti sambil kita Ya, bahas ini, nanti harusnya kita kasih undi ya, sesuatu. nanti kita undi. Ya, nanti kita undi. Yang Berikan paling bagus sesuatu dan ya. paling tepat. Oke. Ya, oke kita lanjut ke berikutnya ya, Mbak Mer ya. Hmm, Oke, tadi sudah ya. bicara mengenai tingkatan ya, service ya. Berikutnya, kalau dilihat di sini masalah tadi kan nyangkut masalah delay tuh, Mbak Mer. Yep. Ya, Seperti jadi apa sih yang model? ya, jadi yang tadi di level yang sudah spiritual services itu gitu kan, sudah itu yang memunculkan yang namanya di model ini apa di light service model gitu. Nah, ketika kita sudah ada di level yang spiritual service itu, nah itu model services yang kita apa namanya yang kita pakai, yang kita wujudkan itu adalah yaitu delight. Nah, delight itu kan more than excellent ya, delight. Artinya Ya, delight itu kan membuat orang happy, gimana caranya kan gitu ya.
Ini akan sangat berbeda pemahamannya kalau tadi Mas Denny Kang Denny singgung berkaitan dengan dulu ada apa ya istilahnya ada Industri. customer is a king gitu kan ya. Dulu Ya, slogannya yang sering kita dengar gitu kan. Bukan betul, mungkin betul. sampai sekarang juga masih ada aja yang Betul, punya betul, slogan masih ada. seperti itu gitu, ya kan? Nah, Ya, padahal kan sebenarnya bukan bukan itu ya. Kalau ya, kalau yang di buku aku kan benar-benar merubah merubah paradigma itu. Jadi aku bikin satu ini baru berdasarkan based on pengalaman sih gitu, bahwa ternyata ya, customer is not a king loh gitu kan. Tapi betul. customer itu seperti kekasih gitu loh, seperti kekasih Wah, menarik tercinta nih. gitu. Iya, benar. Nah, sekarang kalau misalnya artinya kan gini ya, kalau yang namanya kekasih itu kan benar-benar kita bisa berinteraksi dengan customer kita, ya kan? Sama Ya, kalau kita kita bisa berinteraksi dengan kekasih kita gitu loh. Kita care, kita benar-benar ada empati di situ gitu kan. Terus kita benar-benar ya, tulus gitu loh. Kita benar-benar cinta kan gitu ya. Tetapi ketika misalkan ada sesuatu yang kita lihat tidak benar di kekasih kita ya, kita bisa memberikan berikan. Ya, teguran misalnya gitu betul, kan, betul. kita bisa Ya, memberikan masukan misalnya gitu loh ya. ya, Jadi artinya di sini ada ada imbangannya gitu loh, ada timbal balik gitu loh. Tapi kalau betul. kalau yang kita berlakukan itu customer is a king gitu kan, ya tahu sendiri kalau raja kan apa kata titahnya dia kan harus mau tidak mau harus diikutin gitu kan, Ya, suruh nyebur sumur ya nyebur gitu kan. Dan ya, kalau dilakukan seperti itu ya berat, apapun bisnisnya akan dirasakan sangat berat gitu, bebannya sangat ya, berat. Hmm. Nah, jadi intinya di sini memang um, ketika kita sudah bisa merubah, menggeser paradigma kita gitu loh, mulai naik, naik, naik gitu ya. Nah, mm, seiring dengan zaman gitu, karena mm, ngomongin services itu kan ngomongin masalah bagaimana kita berhadapan dengan ekspektasinya orang lain ke kita kan gitu ya, ya. Nah, yang namanya ekspektasi atau harapan itu kan dan dari waktu ke waktu pasti dia akan naik terus gitu. Nah betul. Terus makanya meningkat ya. iya harus meningkat. Mana ada sih orang yang sudah tadinya sudah ngerasa enak terus berharap Turun lagi langsung ya. mau balik lagi jadi kayak yang dulu gitu kan, enggak ya. Tapi pasti kan Ya, akan ya, naik terus gitu. Nah ya, makanya betul. eh, services ini sendiri pun juga akan berubah nama gitu Ya, loh, berubah wujud gitu kan, dari yang tadinya hanya customer service, kemudian ada yang namanya customer care kan gitu ya. Dulu betul, betul. zamannya kita waktu masih di MPM itu Bang Denny gitu ya, itu Ya, sebenarnya masih customer service loh, tetapi kita sudah betul. memaksakan Oh, diri untuk customer ya, care ya. kan gitu kan. Iya, itu sangat tanggung jawab kita Betul, kan betul. berat ya waktu itu. Jadi Ya, bagaimana ngomongin care itu kan benar-benar harus diwujudkan, bukan cuma di ya, bibir aja ya, kan gitu kan. ya, Gitu ya, yang betul. namanya care itu ya benar-benar care, benar-benar emotional servicesnya yang main gitu loh, Ya. nggak ada lagi, Terus saya ingat kita nggak ingat ngomongin ingat tagline-nya Mbak Mary ini ya, sharing, caring, loving caring, ya. loving. Loving Iya ya, benar bener ya, kan. loving ya. Iya betul. Tiga itu Nah ya. itu Ya, 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 ingat banget. itu yang aku terapkan gitu kan waktu itu. Ya, Jadi benar-benar bagaimana sih care gitu. Kita ngomongin care itu nggak gampang gitu. Dan memang orang-orang ya, yang katanya duduk di dunia, maksudnya di pekerjaan yang kaitannya dengan services gitu loh, ini masih ya sampai hari ini pun aku masih ketemu gitu orang-orang yang, ya, contoh sekarang ini aku lagi handle satu rumah sakit misalnya gitu kan. Nah di ya. rumah sakit itu kan sangat kental sekali aroma servicesnya, bener kan ya, ya karena Betul, kan betul. jasa kan gitu. Nah Ya, pasti yang ada di situ itu kan divisi yang pertama, departemen yang utamanya itu adalah departemen pelayanan gitu. ya, Nah ternyata di departemen pelayanan ini gitu kan, di departemen pelayanan ini yang ya, katanya dia orang-orang pelayanan, tetapi jiwanya bukan jiwa pelayanan gitu loh. Masih ngomongin masalah SOP, ya, masih ngomongin masalah, maksudkan SOP bukan masalah SOP, maksudnya masih yang
nggak bisa, aturannya udah begini, nggak bisa deh, pokoknya customer harus mau gini-gini. Ah, kan gitu, itu udah sebenarnya sih itu udah lewat gitu loh masanya Ketinggalan ya lah ya, kan gitu. ketinggalan lah Iya, ya, iya, nggak iya kayak gitu. gitu ya. Ini bukan artinya kita harus melanggar aturan, bukan gitu loh. Betul. Tetapi bagaimana kita harus bisa menempatkan diri, lalu kita bisa mengambil actionnya gitu kan. Artinya setelah kita tahu, kita pahami dengan baik di lapangannya seperti apa, customer kita itu needs-nya apa gitu loh. Nah ya udah ya kita kadang kita memang harus sedikit break the rules gitu ya, tetapi itu tidak merugikan perusahaan, tetapi itu bisa membuat customer kita happy. Customer happy kan ya, gitu. betul. Oh, nah, jadi ini aku masih nyambung dulu ya. Jadi yang di delay ya, service, jadi yang di delay service model ini, ketika kita sudah ada di level itu tadi, ya. Nah, di delay service model ini, yang itu kita bisa lihat ya pemetaannya dalam implementasinya gitu loh, di dalam kita menghadapi atau kita approach kepada customer gitu loh. Jadi ketika di direct service model ini ada 3 titik ya, ada 3 titik istilahnya apa ya, critical point ya, critical point interaksi kita dengan customer gitu loh. Nah yang pertama, kalau sebelumnya yang kita kenal titik pertama, yang titik sentuh pertama yang terjadi antara kita dengan customer itu adalah ketika kita melakukan approach kan gitu ya. Dulu bahasanya adalah pendekatan kan gitu kan, supaya kita bisa dekat dengan tahu lah ya, mengenal lah ya. Ya, jadi kita harus approach dulu kan gitu. Nah, kalau sekarang sudah bukan approach lagi, tetapi kita sudah harus bisa mendeteksi gitu loh. Beda kan? Jadi secara ini benar-benar kalau jeli ya, kita bisa lihat pergeserannya loh gitu. Dan dari sini kita bisa tahu bahwa service itu nggak begitu aja, nggak cuma itu aja gitu loh. Nggak hanya bicaranya senyum gitu ya Mbak ya? Iya, nggak cuma ilmunya segitu doang. Segitu saja, betul. Ini kalau dari piramida ini aja kita bisa lihat gitu loh, iya kan? Nah ini yang teori ini ciptaan aku loh ya, ciptaan aku. Luar biasa. Ya, maksudnya ini berdasarkan pengalaman. Iya betul, ini bisa terangkum seperti ini karena memang ya pengalaman gitu dan yang terjadi, dan ini akhirnya bisa dianalisa, didiagnosis dan akhirnya ternyata services itu seperti itu ya sekarang ini gitu kan. Nah, sama, jadi yang tadi kalau yang awalnya kita mungkin masih dalam taraf approach gitu loh ke customer, tetapi ya sekarang ini apalagi di era ini gitu nggak bisa gitu loh. Jadi ketika kita mau kita mau berbisnis dengan customer ya, kita harus bisa mendeteksi dia sebaik mungkin gitu kan gitu kan. Nah setelah itu titik sentuh yang keduanya apa? Titik sentuh yang keduanya setelah kita bisa mendeteksi dengan baik gitu kan, nah berarti kita bisa mendelivery, kita kan sudah bisa mendelivery apa sih sebenarnya yang dibutuhkan gitu kan, apa sih solusi yang bisa kita munculkan kan gitu loh. Nah dulu kita ngomongnya bukan delivery tapi kita presentasi kan gitu kan ngomongnya ya, sales bahkan itu harus bisa presentasi kan gitu kan ya. Betul. Bahkan masih ada di ini Mbak, masih ada ya beberapa company mungkin di frameworknya tentang service itu ya tadi bener, tahap pertama pendekatan, tahap kedua itu presentasi, masih ada kan, makanya ada belajar presentasi gitu kan, training presentasi gitu ya, betul. Tapi sesungguhnya sekarang delivery ya. Betul. Jadi more than presentation, jadi presentasi itu ada hanya bagian di dalam dari delivery, mendelivery ini kita, services kita gitu. Betul. Ya, nah baru titik sentuh yang ketiga kan setelah melewati dari approach, kemudian dia bisa masuk ke tahap
dari Nah, ini apa menarik nih. namanya presentation kan gitu kan, Ya, delivery ya, gitu loh. Nah, terus kan setelah itu baru ada terjadinya apa di situ, dealing ya, kan biasanya gitu ya, betul, dealing ya, betul, dealing. negotiation kan gitu atau Ya, negotiation ya kan, ya, bahasanya orang betul. sales zaman dulu gitu kan. Ya, Itu kan pasti gitu presentasi gitu. dealing, wow, seneng gitu. Dulu Setelah itu inget lupa kan kalau di konsumennya. kalau di dealer kan ada meja bulat-bulat, meja deal Dealing kan gitu table ya, ya, meja dealing dealing table. ya, nah, meja dealing Ya, kan. Karena ya itu masih dengan konsep itu gitu kan. Nah betul, itu betul. sudah lewat masanya Kang Denny. Nah Ya, sekarang ini ya, dealing itu sudah harus diganti dengan yang namanya decide gitu decide loh. ya. Jadi bukan bukan kita masih dalam area abu-abu. Kalau dealing itu kan antara iya Betul. dan tidak kan gitu kan ya. Dealing Ya, itu kan masih 50-50 gitu loh. Ya, masih 50-50 ya ya, kan. Nah, kadang bisa call a friend atau apa ask the audience kayak gitu ya. Itu pengertiannya dealing tuh masih masih abu-abu betul. gitu ya kan, antara iya dan tidak customer ini mau berbisnis dengan kita atau Ya, sudahlah atau nanti cari yang lain lagi gitu kan. Nah ini ya, masih ya, masih peluangnya masih 50-50 gitu kan. Nah ya, sekarang ini dengan knowledge yang harus kita upgrade juga gitu kan, dan dengan level services yang kita tingkatkan ya, customer itu sudah harus digiring bukan lagi ke dealing tetapi sudah ke decide, dia harus sudah bisa decide ya. memutuskan gitu loh. Betul. Artinya dari makanya decide itu akan sangat bergantung kepada apa? Kepada delivery-nya, proses delivery yang kita berikan, kan gitu kan. Nah, proses delivery ini bisa dilakukan ketika kita bisa tahu dengan sangat baik siapa sih customer kita. Kita sudah bukan bicaranya customer database yang biasa aja gitu loh, yang hanya kita Betul. bilang kita punya profil customer, no, tapi yang kita Ya. punya sekarang itu adalah buyer profil. Jadi buyer profil itu Oke. yang harus kita punya gitu sekarang ini. Ya, Itu ya, ya. Bang ini. Ya, biasanya kan memang ya database ini kan kuncinya sales katanya ya. Tanpa mereka lihat lagi. Sekarang harus lihat buyers ya. Karena kalau produk kita nggak sesuai dengan si profilnya si customer juga ujung-ujungnya kan nggak terjadi tadi ya, dealing Ya, atau decide kan. ya Tuh. bukan UUD, jadi Bukan masih jauh betul. dari Ya, profit gitu. oke. Oh, Mbak, ini dari Alrock nih, ini Nur Al ya. Customer adalah kekasih terbaik Anda katanya. Dari ini udah baca buku Lia. aku kayaknya tuh. Oh gitu ya. Bener Iya ini. itu. Ini Al ini salah satu tim aku di Manado, Mbak. Saat ini dia di Oh, Pertamina nih. Ya. ah, Kemudian ada juga aduh. dari Lia Januar. Ini salah satu tim HC3-nya di Dam Bandung. Mungkin Mbak Mer Oh, masih ingat Mbak timnya Pak Ferdi Feni. Liman, Mbak Feni. Ya, betul. Customer Iya, seperti iya, kekasih lebih dua arah katanya. Oke. iya, Kemudian ini betul. Wijanarko, sekarang pelayanan juga harus proaktif ya, Mbak Angel katanya. Iya, Oke, betul. harus ya, betul ya. Adityo, ini juga salah satu tim dari Mendeler Honda di Bandung juga nih. Simpati itu Hmm, sikap, feeling with, ya. sikap untuk mampu peduli dan merasakan apa yang orang rasakan katanya. Ya, Kalau empati itu sikap feeling in katanya. Jadi kalau itu feeling with, betul. kan feeling in. Sikap di Feeling mana in. seseorang bisa merasakan apa yang orang bisa rasakan dan mampu menempatkan diri dalam posisi tersebut. Wah, luar Kan? biasa nih Nah, Adityo soalnya nih harus ya. ada sambungannya nih. Itu udah bagus banget, tapi Udah bagus ujungnya banget ya. belum 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 nyampe. Ujungnya Ujungnya belum belum ya, nyampe. masih ada ya. Nanti kita Masih tunggu ada. ya. Ada lagi Tantan, mantap. Ya Januar ya, simpati feeling with, empati feeling in. Oke, ini menarik juga ya. Oke. Oh ini katanya Al nih masih punya bukunya Mbak, posternya juga masih di dinding. Wah luar biasa nih salah satu fans Luar yang Mbak Mary biasa. nih. Ya, alhamdulillah. Oke, Thank you terima kasih, loh. terima kasih. Ya. Oke, Iya, nah iya. dari sini kemana nih Mbak nih? Iya. Kalau hmm, Hmm. jadi Jadi, setelah kita tahu nih di live hmm, service model, kalau hmm. kata Hermawan zaman dulu tuh kan saya pernah baca buku dia itu tentang marketing 3.0 ya, di mana apa namanya kalau misalnya yang namanya service itu yang ini Mbak aware, kemudian apa ya Nah, saya itu rada kan lupa ada pokoknya nanti itu nah, ada
ada Ya, misalnya ya, X dan X again atau apa gitu ya. Nah mungkin Mbak Mary bisa sedikit ya. jelaskan nih Bisa untuk ditampilkan zaman aja. sekarang ya. Ya, bisa Hmm. ditampilkan aja Oke, slide ini yang slide-nya. detection tadi ya dari Ya, bentar saya coba. ya, setelah itu. Yang ini kah? Nah, ya Oke. betul. Nah, ini kan bisa kita lihat ya di situ gitu. Hmm. Artinya yang tadi Kang Denny bilang kalau di eh, apa dari teorinya dari Pak Hermawan ya gitu ya. Nah, Hmm. sebenarnya aku sih menyimpulkan aja, bukan menyimpulkan sih, itu bisa Dihubungkan secara dengan yang tadi ya. iya dihubungkan ya, Betul. jadi memang nyambung gitu Hmm. loh, memang nyambung. Nah, Ya, proses-proses yang ada di tahapannya yang dari Marcus itu gitu kan. ya, Nah, itu pertama kan ada aware, kemudian ada appeal gitu kan ya. Nah, itu ya, di breakdown, istilahnya kita bisa membreakdown detection itu dalam arti dua itu gitu loh. Jadi itu ya, sebenarnya yang apa yang menjadi langkah-langkahnya gitu, kegiatannya apa sih gitu ya di ya, dalam detection itu gitu. Nah, kemudian di dalam delivery itu di situ ada asking gitu kan ya, ada customer itu sudah ya, mulai asking, artinya di situ sudah mulai ada interaksi yang apa ya, interaksi yang aktif gitu loh, interaktif lah betul. istilahnya antara si customer dengan si petugas layanan gitu ya. Ya, Terus dan di situ sudah ada action kan gitu kan, sudah ada hmm, actionnya. Nah, jadi ketika dia asking dia sudah mulai sudah ada action. Kenapa? Karena dari delivery itu ketika ada di hatinya dia sudah ada sebenarnya, sudah muncul gitu loh, ya, kayaknya aku keinginan milih lah ya. ini Hmm, deh gitu kan, hmm, seperti itu gitu. Nah, itu tinggal selangkah lagi gitu kan. Nah, selangkah ya, lagi masuk di decide. Nah, ketika sudah ada di decide, sebenarnya customer itu sudah kita bisa advocate dia gitu kan ya, artinya hmm, si customer ini pun juga sudah kita bisa masukkan ya tadi ke dalam database kita, tetapi dia sudah kita bisa masukkan di dalam buyer profil gitu Kang ya, Denny. Jadi bukan cuma sekedar kita punya customer database, oh nambah sales kita, nambahnya ada 1 orang yang masuk gitu loh, bukan gitu ya, tetapi ya, jadi ketika proses ini sudah bisa dilalui, ketika sampai di decide, nah sampai di decide itu si customer itu dia sudah bisa jadi advocate kan gitu kan. Advocate itu kan dalam arti tanpa kita minta dia sudah bisa jadi corongnya kita kan, ya, dalam artinya jadi tanpa kita kita suruh-suruh dia sudah dengan senang hati kok gitu loh mereferensikan kita gitu loh. Ya udah, hmm, nah ini yang kita bisa lihat gitu loh. Nah, makanya ketika tahapan-tahapan ini kita bisa kita terapkan gitu kan, yang munculnya gitu kan, dan imbasnya itu adalah kepada rekomendasi sosial gitu kan. Nah, hmm, artinya di sini ya orang eh, apa namanya, tanpa ya tadi, tanpa kita suruh, tanpa kita minta gitu kan, dia akan memfollow kita dengan senang hati kan gitu. ya, Gitu sih. Hmm. oke. Nah, ya intinya nah kalau kalau ya nggak apa-apa kan, kita bisa lanjutin Ini, gitu ya. Intinya sih ya, intinya kalau ini sih basic ya, ini kan ya, ya, standar yang para suraman harus lah ya. dipenuhin ya gitu. Betul, betul. Bukan, ini sudah Eh, wajib, jadi artinya ketika kita wajib, betul. ya ketika kita mau naikin level servicesnya kita gitu kan, Hmm, ini harus lewat dulu gitu loh, ini sudah harus betul, katam dulu betul, ya, betul. yang lima dimensi layanan ini harus katam Ya, dulu gitu loh. Jadi betul. nggak boleh ditinggalin, nggak bisa diloncatin gitu loh, karena Ya, prosesnya harus lewatin ini dulu gitu kan ya tadi. ya. Makanya kan ilmunya itu kan nggak hanya sampai di sini, berhenti di sini. Kalau dulu Terus kan kita masih berkembang ya. nyampe nya di sini kan. Kalau dulu Ya, kan kita baru nyampe di sini ya, aja gitu kan, terus kita ya, kutak-kutik di situ gitu loh. Nah, tapi betul. sekarang enggak gitu. Ini Sudah harus berkembang ya. katam benar ya, ini harus Ya, katam benar-benar, ini harus udah di istilahnya, kalau kalau apalan tuh udah di luar kepala banget, dan itu ya. memang sudah jadi perilaku ya, sudah jadi habit gitu loh. Hmm, Sudah jadi kebiasaan kita sehari-hari gitu ya, ya, namanya tadi
orang yang didudukkan atau ditempatkan di dalam departemen pelayanan gitu, atau siapapun dia lah gitu kan. Nah, Ya, itu adalah orang-orang yang dia sudah punya reliability, dia yang sudah harus harus punya assurance gitu kan, harus ya, punya responsiveness gitu loh, harus punya ya, empati kan gitu loh ya, dan harus ada tangible-nya juga gitu loh. Nah, itu ya, yang benar-benar sudah ini deh gitu, ya, nggak diragukan lagi gitu kan ya. gitu. Jadi mungkin Jadi pesannya bagi teman-teman yang baru memasuki dunia, ya ditempatkan tadi di posisi service atau customer service kah atau frontline lah gitu kan. Ini menu wajib utamanya ini ya Mbak Mer ya. ya Eh, betul, sa- harus saya ada ada dulu. sedikit juga pengalaman dulu ketika ada tim saya bertanya, saya mau bikin sebuah survei Oke. ke konsumen. Yang bagus itu seperti apa sih ya? Ya bener sih Hmm. Mbak, basicnya di sini. Kalau pengen survei untuk tentang service excellence layanan ya di survei itu harus memunculkan ya tangible gitu lima kan, lima satuan aspek fisiknya itu lima kan, lima aspek ini ya kan benar-benar. ya Jadi ya, lima ini mungkin dimensi. bagi teman-teman nih yang menyaksikan, yang baru masuk nih di dunia servis, bingung nih mau apa sih yang harus kita lakukan. Ini wajibnya tuh ini ya, sebelum ke Ya arah tadi berkembang ya Mbak Mer ya ya. betul, ya Oke, betul ya. Artinya kita nggak usah mulai starting from zero banget gitu kan ya, ya tapi ya betul. bisa langsung ke sini gitu. Ini Hmm, tapi ini perlu, memang ini perlu perlu waktu juga sih, maksudnya perlu untuk belajar proses ini ya. ya. Betul, Ya, artinya menerapkan 5 dimensi ini pun juga nggak semudah yang kita bayangkan ya, kan gitu betul, kan, karena harus betul. butuh butuh komitmen. Kalau dalam istilah aku itu ya komitmen. Komitmen itu benar-benar Ya, harus yang kita ini ya tadi, karena customer itu adalah kekasih, yang namanya kita mau ya, engage dengan dia kan gitu ya kan, kita kan mau ya, ningkatin hubungan kita nih gitu loh, bukan cuma sekedar pacaran doang kan gitu ya, tetapi ya, kita mau punya punya hubungan yang lebih serius kan gitu kan, yang jangka ya, panjang gitu loh, yang sampai mati gitu. Nah, itu berarti kan harus ada komitmen gitu. betul. Gitu kan. Nah, harus ada komitmen. Nah, komitmen inilah yang hmm, ya challenge, tantangannya gede banget gitu ya. Dan Ya, belum tentu semua orang bisa punya komitmen sebesar itu gitu loh untuk melakukan itu ya. semua. Oke. Nah, memang Ya. kan kalau di industri ini yang ya kejar-kejarannya antara service dengan sales, nanti mungkin bridgingnya selain ini bisa menggambarkan, mungkin ya Mbak Ben nanti bisa jelaskan. Karena kan kadang sebuah pimpinan itu memaksakan untuk gimana caranya untuk sales itu naik, gitu kan. Tapi satu sisi ya sales ini kan kalau nggak diimbangi service atau kaitannya menurut Mbak Berry gimana ya, antara sales juga service gitu kan? Atau seperti apa sih apa ya ketemunya antara service dengan sales ini? Mungkin bisa jelaskan di sana Mbak. Ya. Hmm, ya Terutama buat sebenarnya gini. beberapa nih yang berkecimpung di dunia situ tuh supaya orang lebih ternyata ada Ya, kaitannya lah gitu seperti itu ya. ya pasti ada, nggak mungkin nggak ada gitu loh. Ya, Cuma balik lagi ya, maksudnya aku refresh lagi aja bahwa ketika ya, kita sekarang ngomongin bisnis sekarang, bisnis di era ini gitu kan, di akhir zaman sih, bukan zaman now hmm, ya, tapi akhir zaman gitu loh. Di akhir zaman ini gitu ya, yang namanya bisnis itu kita nggak bukan lagi berfokusnya kepada sales gitu, tetapi bagaimana betul. kita harus bisa create servicesnya dulu gitu, karena kalau Ya, servicesnya itu udah yang extraordinary tadi, yang kita sudah bisa delight, jadi yang tahapannya kita udah bisa lewatin ya, dari yang customer hmm, satisfaction, terus kita bisa rubah customer kita itu, kita tarik ke customer loyal gitu loh. Nah, dari customer loyal ini eh, baru kita bisa 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 lihat ada pertumbuhan di bisnisnya kita atau enggak gitu, karena ya, kalau itu yang bisa jadi indikator, customer loyal itu yang bisa betul. jadikan indikator buat perusahaan gitu kan, untuk bisa kalau di balance scorecard itu yang bisa nendang ke
finansial, perspektif Finansial. Oke. finansialnya dia gitu, yaitu Mhm. ke profitnya kan gitu Ya. gitu. Ya. Nah, memang aktivitas yang dilakukannya itu adalah maksudnya bukan aktivitas, tetapi kalau di dalam departemen yang menghasilkan itu kan departemen sales gitu kan. Ya. Tetapi di dalam delivery-nya tadi, di dalam Ya. dia melakukan selling-nya itu tadi kan gitu kan. Nah, Ya. itu kan Memutuskan. ya itu tadi di Ya. di di light service model itu yang harusnya dia Ya. lakukan gitu Ya. loh. Ya, betul. Hmm, Tidak langsung ke ya selling itu bisa terjadi karena proses kan. Nah, salah satunya prosesnya tadi ya, ya, Mbak ya. ya, Oke. betul, betul. Bentar, aku bisa foto nggak? Boleh. Jangan di yang tadi Ah, yang ada. boleh, Nah, boleh. gitu. Saya sambil bacakan ya. Ya, Saya oke, sambil bacakan siap. beberapa teman nih. Sudah. Nah, oke, Ya, lanjut. oke. Ini juga beberapa nyimak nih katanya. Ikut belajar ya Mbak ya, katanya boleh ya. Yang ikut belajar Oh, silakan. Kasih masukan juga boleh. Nanti apa ya, namanya kita sambil santai dan berdiskusi. ya, Kayak nah berikutnya tadi kan kita udah nyinggung sales nih Mbak. sales. Mungkin Ya, ya kita akan lebih pertanyaan banyak kupas di situ ya, lebih banyak di situ kupas ya. di sales versus services gitu loh. Jadi ini Ya, bukan dua barang yang terpisah gitu loh. Tetapi ya, ini seperti kayak anak kembar sih kalau kalau aku bilang ya, gitu ya. Nah, anak nih ya. kembar itu kan anak kembar itu kan tidak selalu identik kan gitu kan ya. Tapi kan anak kembar itu dia cuma beda waktu doang kan. Tetapi dia Tuh, masih ada karakteristik. Tapi dia pasti ada punya karakteristik berbeda gitu loh. Nah sama ya, sebenarnya. Cuma dia ada ikatan darah gitu loh. Nah sama sebenarnya dengan sales dengan services ini gitu kan. Dia anak kembar yang tidak identik plek gitu. Dia punya karakteristik sendiri gitu kan. Nah, yang satu melengkapi yang lainnya gitu. Nah, dulu orang mikirnya misah-misah kan gitu kan, bener ya? Dulu ya, orang mikirnya ya, misah-misah gitu. Alah, ngapain sih lu orang pelayanan gangguin aja gitu. Udahlah, ini juaranya di sales gitu kan. Maksudnya ya, yang cari ya, duit nih kita nih orang sales gitu kan. Orang sales kan sombong banget ya. ya dulu tuh ya. Kayak, Ya kan bener ya, orang sales ya, kan dulu ya, sombong banget gitu kayaknya kan, karena merasa dia yang cari duit gitu loh. Dia nggak tahu aja, dia belum belum paham berarti kan. Dia tuh nggak bisa ya, ngapa-ngapain kalau nggak ada services gitu. Artinya di sini eh, kamu mau sejago apapun sales kamu gitu kan, sejago apapun tapi kamunya aja jutek orangnya kan, misalnya gitu loh ya kan. ya. Ya lama-lama kamu juga akan ditinggalin gitu loh, karena banyak Hmm, orang nanti yang di luar sana udah apa namanya, udah kompetensinya oke gitu kan, dan orangnya ya. luar biasa supel, luar biasa ramah, perilakunya sangat baik gitu loh, iya kan. Ya ini akan Hmm, dipilih oleh customer gitu loh, ini ya. akan iya ini akan yang dicari gitu, iya kan. Nah, Apalagi sekarang dunia bukan, yang kompetitif ya. Sangat kompetitif iya bahkan kalau dibilang. iya iya Ya, gitu. Nah itu yang jadi artinya di sini ada pergeseran gitu. Jadi semua semua yang berkaitan dengan services itu ya memang harus melewatin pergeseran itu gitu loh kan. Jadi ya kita mungkin bisa next ya, bahwa eh, jadi sales itu memang bukan dia seperti apa, kalau dulu orang bisa ngomongin sales itu dia seperti kayak suatu permainan ya, ini bukan. Jadi selling itu ya. semacam game gitu. Selling itu juga bukan perkara kita bisa memanipulasi customer gitu kan untuk Hmm, dia beli dari kita. Kalau dulu mungkin masih bisa lah ya cheating sama customer kan gitu ya, kan ya. ya. Yang penting Yang penting jadi beli yang dia ya. penting yang penting targetku tercapai kan gitu ya. Betul, betul, betul. Nah itu kan berarti kan masih dalam konteks manipulasi ya Manipulasi ya kan benar-benar. gitu. Aduh, jadi sekarang ini sudah akhir zaman ya. Jadi sudah bertaubatlah gitu, karena kita sudah ada di karena kita Tuh, sudah ada dengerin di para sales. spiritual. Karena kita sudah ada di spiritual services gitu kan. Nah, Ya, bahwa
ya kita tidak sedang memanipulasi orang untuk betul. apa Untuk namanya, sekedar beli untuk produk lah ya, atau betul, ya untuk yang penting closing gitu kan, transaksi ya, untuk transaksi, kita betul. sekarang sudah nggak ngomong transaksi kan gitu ya, Ya, tetapi ya, dan ini juga bukan perkara, di situ juga dibilang saling itu is not a brain surgery, artinya kita tidak lagi sedang membedah otaknya customer untuk kita ya, cekokin dengan segala macam produk knowledge yang kita punya gitu loh ya. Itu nggak udah nggak zamannya lagi kita seperti itu. Tetapi di sini kita bisa lihat gitu, karena ada perubahan zaman, ada perubahan apa namanya, teknologi gitu ya, mungkin kita bisa masuk ya, ke revolusi ekonomi yang terjadi di dunia gitu kan, ini di slide berikutnya ya kan gitu. oke, Nah ini coba pun ya, mau ya, jadi mau tidak mau ya sekarang ini kita bisa uh, sekarang ini kita memang sudah ada di era apa gitu loh, sudah ada di betul, era digital gitu ya kan. teknologi lah Nah ya, berperan di sini. teknologi gitu ya kan, sudah di revolusi industri 4.0 kan gitu kan. Nah teknologi ini dalam arti gini, mungkin bisa dilewatin satunya lagi yang satunya ya ini. Jadi di bukan sebelumnya. Oke. Ini, Nah, di enggak yang hitam tadi, background yang hitam. hitam, ini ya, era ekonomi Sebelum digital ya. ya. Nah, ini itu ada kalimat yang statement yang menarik ya. Ini di situ gitu loh. Ya, Bahwa nah, oke, sebelum itu ya. ya, Maksudnya gini, kita kan mungkin sering dengar juga, bukan sering dengar sih, mungkin kita bisa ya, lihat ya, lah, bisa lihat bagaimana perilaku orang terhadap digital ini kan gitu ya, ya, di era ya, ekonomi digital ini gitu. Jadi kita ini jadi kayak apa sih, mikirnya itu ya udah asik di digitalnya gitu loh, asik di betul, asik di teknologinya gitu loh ya ya, kan. Apa inovasi-inovasi yang ada di teknologinya ya, itu gitu, tanpa kita sadari bahwa sebenarnya ya, dengan adanya kita hadir di dalam era digital ini gitu kan, bagaimana kita bisa membuat gitu kan, ada satu kayak gini, bahwa bagaimanapun canggihnya digital yang sekarang ini gitu, yang kita hadapi sekarang ini gitu, itu sentuhan offline-nya itu justru akan menjadi titik diferensi. Ya, artinya gini, artinya bagaimana si teknologi ini yang kita sekarang hidup dengannya kan gitu ya, hidup dengan si teknologi ini gitu. Bagaimana si teknologi ini bisa memanusiakan, istilahnya bisa memanusiakan kita gitu kan, dengan para pelanggan kita, dengan para customer kita. ya, seperti yang mungkin bisa berubah ke slide berikutnya gitu ya. Jadi intinya bagaimana ya, teknologi itu kan dia pasti akan jalan terus, dia akan pasti berubah terus ya, dan perubahannya itu sangat cepat kan gitu ya, betul, perubahannya sangat cepat sekali gitu ya. Contohnya HP aja lah, nggak usah yang jauh-jauh, HP itu aja aku kalau ngikutin bisa yang 7 keliling kali gitu kan ya. Cuma ya sudah gitu, nggak penting perubahannya, tetapi bagaimana setiap kemunculan adanya teknologi yang terbaru sekalipun gitu kan, nah bagaimana si teknologi ini bisa kita optimalkan, bisa kita maksimalkan untuk membantu gitu ya, membantu produk kita, jadi membantu barang atau jasa atau brandnya kita ya, dalam memanusiakan, memanusiakan si pelakunya ini gitu loh, si pelakunya ini ketika dia berinteraksi dengan pelanggannya. Ya, bukan lantas dilupakan hubungan dengan pelanggannya ya, dengan adanya teknologi canggih nih, udah semua digital, tapi bukan itu. Justru dengan adanya digitalisasi ini,
bisa Itu digunakan harus misalnya kita untuk harusnya bisa mempermudah jadi gitu kan. lebih, iya kita harus bisa Ya, jadi lebih mudah untuk memudahkan. kita Betul. bisa berinteraksi, karena tadi di slide Ya, sebelumnya itu jadikan teknologi ini sebagai apa maksudnya munculkan dengan teknologi ini titik sentuh secara offline-nya tadi, itu artinya ya, unsur manusianya itu loh, ya, betul, touchingnya betul. itu gitu ya. Contoh ya misalnya gitu, sekarang kan orang siapa sih yang nggak apa-apa Ya, bisnis sekarang kan sudah nggak bisa lepas dari ini ya kan gitu kan, ya. dari gadget gitu loh. Sekarang jualan sudah bisa pakai WA kan gitu, WhatsApp. Mhm, Nah, mhm. sekarang dengan teknologi ya macam-macam lah, sekarang sudah ada Zoom, Ya, sudah ada Google Duo lah, apalah segala macam kan gitu ya, gitu. Kenapa sih orang masih pakai WA? Padahal sudah ada yang lain nih, kan gitu. betul. Iya kan? Nah, Ya, padahal kalau WA itu uh, kita sudah memanfaatkan teknologi, betul gitu. Tapi ingat teknologi itu kan tadi berkembang terus, kan gitu. mhm. Nah, sekarang seperti ini yang Kang Denny lakukan. Sekarang sudah bisa bikin studio Ya, sendiri gitu loh. Iya kan? ya, Nah, ya, kenapa betul. masih Dulu nggak jualan kebayang pakai gitu. WA? Kan gitu loh, masih takut. Ya, Kenapa masih bisnis pakai WA? ya, gitu misalnya kayak gitu ya, padahal sudah bisa kayak ya. stream apa nih namanya, stream yard StreamYard, ya, StreamYard. stream Ya, yard stream yard gitu. betul. Nah seperti Ya, itu loh maksudnya. Nah artinya ya, ya, kan kalau kita seperti kayak gini kan kita sudah bisa berinteraksi secara langsung, benar nggak, ya, ya. dibandingkan dengan kita ngirimkan tulisan gitu kan, terus ada Mhm. emoticon yang kayak gitu doang gitu kan. Ya, Apa namanya, ya banyak lah gitu kan, ya. panjang-panjang Yang masih kalian teks lah ya. Ya, ya. masih flash gitu kan, atau ya beberapa sih udah ada yang Ya, kirim gambar, ada yang video gitu loh, ya kan ya. mendingan kayak begini Betul. gitu loh, ya kan, Kalau artinya kemarin, di sini ya, kita udah bisa lihat ekspresi orangnya, kita udah bisa tadi, jadi yang di light service model itu pun juga bisa mhm. kita bisa ini Modifikasi ya bisa kita sesuai dengan bisa ya, kita terapkan gitu loh. terapkan betul, diterapkan sesuai dengan ya. Ya apalagi kan di era seperti ini ya, Mbak Mary ya. Mungkin tadi kembali ke servis itu jadi lebih berkembang kan. Kalau saya kemarin belajar sama James Dwi gitu ya, saat ini juga dia kan yang tadinya kan training itu tatap muka di kelas gitu kan. Ya, Ternyata sekarang dengan kondisi seperti ini, dulu kan nggak kebayang kita bakal ada seperti ini ya, Mbak ya. iya, Akhirnya iya, sekarang bisa dilakukan ya dengan kayak gini, dengan di Zoom gitu kan. Nah, ketika nanti apakah sudah new normal lah ya, atau normal kembali katanya akan ditinggalkan? Ya enggak juga, karena tadi bicara ke ekspektasi ya. Orang udah ekspektasinya meningkat nih. Jadi bahkan Mas Dwi bilang ya mungkin nanti 30% dari kalaupun normal gitu ya kayak dulu lagi 30% dari apa ya strategi dia untuk sebagai motivator mungkin akan ada 30% tetap untuk kayak streaming kayak gini gitu kan. Ya iya, artinya itu udah mulai berkembang ke sana. iya, artinya Ya, ya kita memang harus ngikutin gitu loh. Nah ini kan dengan adanya pandemik ini kan sebenarnya memunculkan kebiasaan-kebiasaan baru ya, ya, kan gitu kan. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya kita nggak pernah ya, lakukan, terus akhirnya kita mau tidak mau harus lakukan kan gitu. betul, Nah ini kan betul. kayak masa transisi gitu loh, di selama Ya, masa pandemik ini kan kita kayak ngelewatin masa transisi di mana kita harus beradaptasi dengan ya, apa, dengan perubahan kan gitu loh. ya, Nah artinya nanti setelah ini dilewati, masa transisi ini udah lewat ya, ini bukan berarti udah selesai kemudian udah balik ya, lagi gitu ya, enggak lah, ya harus move on kan gitu kan, harus tetap ya, maju, harus tetap ke depan gitu lah, bahkan harusnya bisa lebih dikembangkan lagi gitu. Yang tadinya ya, mungkin aja misalnya Zoom yang tadinya hanya apa namanya, hanya bisa untuk ya dia sudah bisa share misalnya gitu kan, share ini ya, apa-apa, tapi mungkin nggak bisa misalnya pada saat kan dia belum bisa misalnya untuk waktu kita ngomong tapi ada background musiknya gitu loh misalnya betul, kayak gitu kan, betul, betul, betul. belum bisa. Nah itu kan bisa Ya, dikembangkan seperti itu berkembangkan. gitu kan. Nah Ya, itu ya, kan bisa kita pakai misalnya untuk apa, untuk tadi untuk mendelivery produk kita misalnya gitu kan, atau kita bisa dealing misalnya gitu, atau bahkan sekarang sudah kalau kita mau pakai konsep keekonomisan gitu kan, keekonomian gitu ya,
kita udah ngomongin sekarang ini kan sudah ngomongin masalah efisiensi, masalah efektivitas gitu loh. Ya. Ketika misalkan tatap muka itu juga kalau kita sudah bisa live seperti ini dan kita sudah bisa bangun emosinya kan gitu kan, juga kita bisa bangun emosionalnya gitu loh, ya kan lebih efektif, lebih efisien ketimbang kita harus keluar pakai kendaraan, isi bensinnya lagi kan gitu kan, belum ketemu macetnya lagi, belum lagi nanti harus berkejar-kejaran dengan waktu misalnya kayak gitu kan, tenaganya gitu ya kan, kenapa nggak di seperti ini gitu loh, itu gambaran aja sebenarnya ya. gitu. Oke. Nah, Mbak Mer, ini kan dulu masih marketing 3.0 ya. Katanya kan di sini customer pet itu seperti ini ya. Kalau dulu kan aware dulu, orang kemudian attitude, act dan act again katanya kan. Ya. Nah, ini yang sekarang tuh kan Itu berubah kan di nih. masa lalu, Mungkin masa lalu. Ya. Nah, sekarang berubahnya itu mungkin Mbak Mer nanti bisa jelaskan sedikit. Nah, di bagian ini kan udah ada appeal, ada ask, dan yang terakhir yang paling menarik bagi saya yang advocate ini ya, bahwa konsumen loyal tuh nggak hanya sekedar beli dan beli lagi gitu kan, tapi bisa menjadi advocate. Mungkin bisa jelaskan sedikit nih Mbak Mer supaya teman-teman di sini bisa. Ya tadi advocate itu tadi ya artinya dia sudah terlibat di dalam bisnisnya kita gitu loh, jadi sudah bisa jadi penasehatnya kita juga, sudah ketika misalkan ada sesuatu yang harusnya kita itu sudah mulai memikirkan, cuma kok belum terpikirkan, nah dia sudah bisa kasih rekomendasi atau kasih inputan gitu ya, jadi yang advocate gitu loh, artinya si customer ini memang bukan customer lagi yang biasa atau bukan pelanggan yang biasanya aja gitu, tetapi sudah punya solusi buat kita gitu loh, punya sesuatu yang kita bisa dapat dari mereka gitu. Ya, bisa merekomendasikan tadi ya. Mungkin beberapa industri bilang apa ya, brand ambassador kali ya Mbak ya. Jadi sekarang tuh customer tuh bukannya brand ambassador ya, tapi dia benar-benar udah kayak tadi kekasih ya akhirnya ya. Iya, bukan ketika dia ada apa bisa cerita ke kita gitu kan. Dia bisa curhat gitu. Dia juga bisa marah gitu sama kita gitu loh. Kalau kitanya kalau kitanya cuma diem terus responnya lambat misalnya, dia juga bisa marah sama kita gitu loh. Oke. Ini dari siapa nih? Saya bacakan dulu Mbak. Dari mana nih? Foxy Maniku katanya. Berarti profesi salesman tidak bisa digantikan dengan digital marketing ya Pak ya katanya. Oh iya, ini kan kita tidak bicara menggantikan salesman ya. Tapi dengan digital marketing ini membantu ya justru ya Mbak ya. Ya ini kita nggak lagi bicara siapa dikalahkan siapa dan siapa yang mengalahkan siapa ya gitu. Artinya gini, posisi sales itu ya tetap ada. Nah makanya tadi sales itu seperti anak kembarnya gitu kan, anak kembarnya dengan services gitu loh. Nah sekarang kalau kaitannya sama marketing digital ya, kita ada di era marketing digital sekarang ini gitu loh. Nah terus perlu dipahamin juga bahwa beda loh antara sales sama marketing, beda banget. Selling sama marketing itu beda gitu ya. Bedanya di mana? Ada yang tahu nggak? Jawab, kalau ada yang tahu bisa dapat buku lagi. Iya, oke. Tapi intinya gini, kalau aku sih langsung lihat ke resultnya aja ya. Kalau dari sales itu apa sih yang teman-teman sales itu achieve gitu, iya kan? Yang di achieve atau yang menjadi target lah. Kita bicara kalau sales kan nggak nggak lepas dari yang namanya target kan gitu, ya kan? Nah, pasti kalau kita ngomong sama orang sales itu pasti yang ada di otaknya dia kan pasti target gitu kan. Nah, apa sih yang menjadi targetnya sales dan apa yang menjadi targetnya marketing? Nah, ini harus tahu nih teman-teman gitu kan. Nah, teman-teman marketing sama teman-teman sales ini bukan satu orang yang sama, tetapi ini dua orang yang berbeda gitu loh, ya kan, dua orang yang berbeda. Nah kalau si sales targetnya apa? Targetnya pasti customer kan gitu. Gimana caranya
gimana caranya dapetin customer, baik itu existing customer ataupun yang baru. Ya, yang new customer kan Ya. gitu. Nah, beda kalau yang orang marketing targetnya bukan customer, tetapi targetnya adalah prospek. Ya. Gitu kan, targetnya dia adalah prospek. Prospek itu masih calon, belum jadi customer. Jadi calon, kan gitu kan. Calon customer itu yang jadi targetnya si orang marketing gitu loh. Nah, kalau marketing digital kan gitu kan, marketing digital berarti apa yang menjadi targetnya dia kan gitu kan. Berarti yang menjadi targetnya dia adalah prospek gitu kan, secara digital kan gitu loh. Prospek yang dia dapat dari era digital ini berapa banyak? Contoh kayak misalnya IG misalnya, perusahaan atau bisnis kamu punya IG misalnya gitu kan, punya Instagram gitu kan. Nah, marketing digitalnya harus bisa bagaimana caranya dapetin awareness-nya calon customer ini, si prospek ini gitu loh, dengan marketing digitalnya kamu gitu loh, dengan postingannya, dengan copywritingnya, yang caption yang dibuat kan gitu kan, seperti itu. Nah, prospek tuh artinya ketika kita sudah sampai muncul si follower kita itu komen misalnya, nah itu berarti kita sudah berhasil dapetin prospek kan gitu kan. Marketing, orang marketing itu udah selesai tugasnya tuh di situ. Dilanjutin oleh siapa? Oleh orang sales kan gitu kan. Orang sales lah yang harus bisa mendelivery gitu kan, mendelivery semua proses produk. Istilahnya nih kalau tadi kita lihat lagi tiga yang di like tadi yang di like itu gitu kan. Ada approach, ada presentation, kan itu yang dulu ya kan. Kalau sekarang kan detection, terus kemudian delivery terus sama decision kan gitu kan. Nah, nama decide. Nah, si apa namanya yang critical point yang di detection itu sebenarnya masih pekerjaannya orang marketing. Gitu ya kan. Karena bagaimana si orang marketing ini punya target, dia harus bisa memunculkan yang namanya awareness-nya orang sama appeal-nya orang dimunculin kan gitu. Produknya. Ya kan. Nah, begitu si orang ini sudah punya aware, sudah punya appeal, maka dia akan mulai asking kan gitu kan. Mulailah di IG-nya itu muncul komen, "Kak, kayak gini nih Facebook. Kak, boleh dong kita ini kan misalnya gitu ya." Gitu misalnya. Nah, berarti kalau udah sampai di situ gitu kan, udah sampai di situ udah berhasil itu si marketer itu, si orang marketing ini kan udah berhasil dia. Gitu kan? Jadi sudah berhasil membuat orang kepo sama kita kan gitu. Nah, terus tugasnya selanjutnya adalah masuk nih jeng orang sales kan gitu kan. Orang sales. Bagaimana si orang sales ini masuk di critical yang kedua, yaitu delivery tadi gitu loh. Delivery supaya si prospek orang yang udah tertarik ini, tadi gitu kan, si prospek ini kita bisa convert dia, kita bisa konversikan dia jadi customer kan gitu kan. Nah, itu dengan keahliannya si orang sales, teknik sellingnya kan gitu kan ya tadi. Jangan cuma bisa presentasi jualan kecap nomor 1, itu udah nggak zaman sekarang kan gitu ya. Tapi bagaimana mendeliverynya? Nah, mendelivery ini kan tadi kalau kita masih dalam taraf level logical services, ya udah ke laut aja kan gitu kan. Kalau kita masih masih dalam level emotional services udah bagus sih, tapi hasilnya belum optimal kan gitu loh. Nah, sekarang yang kita mau kan hasil yang optimal dong gitu kan. Ya kalau kerja ya jangan nanggung-nanggung gitu loh. Kalau kerja ya harus yang all out gitu loh. Iya kan? Nah, all out-nya itu gimana ya? Kamu naikin level services kamu gitu loh. Kamu naikin jadi apa? Jadi yang di spiritual services baru kamu bisa dapetin delivery yang bagus gitu kan. Nah, delivery yang bagus itu udah hasil, maksudnya hasilnya itu bukan lagi di dalam taraf dealing, tetapi orang sudah kita giring untuk decision kan gitu. Nah, kalau sudah dalam decision itu kan sudah 90%, istilahnya 90% sales itu ada di tangan kita. Benar kan? Betul. Dibandingkan dengan dealing, kalau dealing kan masih 50-50. Masih kadang hanya servis dari customer kita aja. Oke, tapi nggak jadi gitu kan. Betul. Karena nggak enak. Atau
Ya, seringkali di PHP-in, mungkin kan ya gitu ada gitu. PHP-in betul. Nah, makanya keberhasilan seorang sales gitu kan Ya, itu ditentukan di titik ini, makanya disebut critical point ini hmm, masing-masing karena punya punya perannya gitu loh. Nah, ya, kalau sampai udah marketingnya udah cakep banget, udah keren banget, udah wow banget gitu loh, dan dia sudah berhasil mengundang banyak prospek di sini masuk ke dalam critical point yang berikutnya, yaitu yang namanya delivery. Ternyata si salesnya culun cupu gitu kan misalnya, terus apa namanya, dia tadi gitu hanya mengandalkan teknik presentasi aja, dia buyar ambiar, gak dapet apa-apa. Yang salah ya, siapa gitu loh, ya, yang salah siapa? Ya yang salah ya, ya orang salesnya, jangan nyalain orang marketingnya, jangan nyalain ya, digitalnya gitu loh, kan ya, gitu ya. Nah, makanya buat teman-teman sales di sini juga, kamu tidak di posisi itu tuh bukan posisi yang cuma sekedar position satu-satunya. gitu loh. Iya, bukan cuma Ya, sekedar posisi, tapi bukan cuma sebatas pekerjaan, tapi ya, kamu itu adalah orang kunci gitu kan, orang betul. kunci yang mendekatkan satu bisnis itu ke profit gitu loh. Ya, Iya ya, kan? Nah, posisi kamu itu benar-benar posisi yang apa, istilahnya ya yang diperhitungkan gitu. ya, Jadi ya. jangan merasa bahwa oh aku cuma sales. Ya, jangan merasa kayak gitu. Kalau kamu ngerasain kayak gitu, kamu nggak akan pernah jadi orang besar. Kan gitu Ya, kan? ya. Tuh. Oke, Mbak Mer, ini dari Lia Januar nih. Selling bisa terjadi karena proses interaksi yang baik dan saling memuaskan. Timbul rasa Ya, percaya, one package tentunya ya, katanya. Tapi ya, beberapa yang saya alami sepertinya masih mengabaikan service after sales nih. Nih, after sales. Sedangkan kemajuan teknologi harusnya mempermudah untuk pemeliharaan customer agar tetap loyal. Dari sisi pelayanan, apa saja yang harus lebih diperhatikan pada saat masa transisi ini, Mbak? Karena semua lebih sensitif untuk terus dapat touching customer kita, gitu. Dari sisi iya. pelayanan, Kan apa ini saja yang harus masuknya diperhatikan? mungkin Ya, masuknya ya di yang tadi ya. tengah-tengah atau Hmm. masuknya mungkin di tengah-tengah ya. Tapi sebenarnya Ya, nggak apa-apa ya. sih. Ya ini, Artinya ya, oh barusan di, ya, ya, ya. Artinya ya tadi itu kita memang sudah harus menggeser tempat duduk kita gitu loh. Dengan apa? Dengan adanya di era sekarang ini gitu kan, di era sekarang ini, apalagi sekarang ini kan eh, kita ini berhadapan dengan generasi milenial gitu kan. Nah, ya, generasi milenial itu generasi yang orang-orang anak-anak ini yang generasi ini yang memang salah satunya ya, salah satu ciri khasnya itu adalah mengedepankan value gitu loh. ya, Dia itu mereka orang-orang yang tidak takut dengan apa ya, dengan posisi, dengan apa gitu, tetapi kalau value-nya nggak serak sama mereka, udah mereka tinggalin gitu loh. Nah, ya, itu yang harus kita pahami gitu loh, generasi sekarang ini. Jadi apalagi ditambah lagi dengan adanya pandemik gitu ya, adanya pandemik yang ya, mengantarkan kita ke new normal era gitu. Nah, new normal ya, era ini apa? Ini juga yang harus kita pahamin gitu. New normal era ini adalah bagaimana kita tetap bisa apa namanya, tetap kita bisa berperilaku seperti yang pada saat kita sudah lakukan di era pandemik gitu kan. Tapi kita sudah bisa dalam kehidupan yang berjalan berjalan sehari-hari gitu loh, seperti biasanya, ya, tetapi sudah dengan perilaku yang berbeda, itu maksudnya gitu. Nah, artinya di sini um, ke bisnis itu bisa jadi yang sekarang ini sudah dilakukan secara online kan gitu kan, yang secara online ya, online-nya itu bukan cuma sekedar transaksi, tetapi ya tadi sudah harus kita masukin yang spiritual services-nya gitu kan. ya, Misalnya nih kayak ya tadi misalnya sekarang kan kita masih ngomongin kayak grup WA lah atau apa gitu kan ya. Nah, itu bukan cuma sekedar ngeblas ya, eh ngeblas apa sih produk biasanya atau ya, informasi tentang eh, produk lah atau atau jasa apalah apa gitu ya. gitu ya, kayak gitu-gitu gitu loh. Tetapi munculin dong value-nya misalnya gitu. Ya kan? Apa Ya, sih sebenarnya yang kita ini? Kadang-kadang kan orang juga jengah ya kalau
apa namanya, kalau dikirimin produk atau apa terus gitu loh. Tapi mungkin nggak kita ngirimin sesuatu yang buat orang itu jadi tersentuh gitu loh, yang kita juga memahami dia gitu loh. Jadi pas momennya, misalnya kita misalkan si ini, apalagi ini penting banget bisa dilakukan untuk ini ya, untuk existing customer nih, ini perlu banget gitu Bang Denny. Kalau new customer ya memang karena kita juga masih dalam taraf tadi kan, kita masih dalam taraf pengenalan kayak apa, deteksi betul gitu kan. Nah, mendeteksi ini kan berarti kita juga perlu banyak menggali dari mereka kan gitu kan. Nah, artinya ketika kita ini terus kok nggak ada respon, misalnya kita belas apa informasi apa kok nggak ada respon gitu, berarti kan harus ada sesuatu yang beda yang harus kita lakukan kan gitu. Nah, terus itu yang artinya dalam hal ini kita harus terus jadi yang unik gitu loh, sesuatu yang membedakan kita dengan yang lain gitu, kayak gitu. Nah, yang menarik yang masalah spiritual ini ya, Mbak Mary ya, memang sih, ya apalagi dihubungkan dengan generasi milenial dan kondisi kita saat ini ya. Jadi memang sekarang terkadang orang tuh membeli tuh, ya tadi package tadi ya, membeli itu karena pribadinya ya Mbak ya, bukan lagi karena ya produk kan tadi di mana-mana juga banyak. Berbagai perusahaan juga sekarang kalau ada produk A di kompetitor ada lagi produk yang mirip gitu kan. Sehingga peran seorang ya tadi meskipun ini eranya era digital betul. Ya prospek tadi bisa lewat digital, bisa lewat WA kah, bisa lewat kayak gini Zoom atau apapun sosial media. Nah, tapi satu sisi tetap tadi yang Mbak Mary ceritakan bahwa ini ada sisi orang yang harus memanusiakan manusia tadi kan, memanusiakan customer kita. Nah, artinya ya peran teman-teman di sini sebagai frontline people atau salesman ini ya harus benar-benar karena spiritual tadi, ya artinya harus memang dekat dengan customer sebagai kekasih tadi kan, karena orang akan beli itu karena pribadinya teman-teman sebagai sales kan. Oh, pribadinya orang ini saya lihat di sosial medianya selalu berpikirannya positif, misalnya kan, tidak hanya broadcast, juga tidak hanya produk-produk, tapi juga mungkin sering tanya kabar lewat sosial media gitu kan, sehingga hal seperti ini yang bisa menjadikan customer itu ada engage ya mungkin ya. Seperti itu ya Mbak Mer ya mungkin ya. Iya, betul. Di samping tadi unik ini ya. Ya, jadi intinya sebenarnya sih lebih banyak kita itu kalau di spiritual services itu adalah apa yang kita lakukan itu ya kita lakukan itu memang atas dasar pekerjaan itu adalah ibadah gitu. Yang pertama itu sih ya. Artinya kalau ibadah kan kita mau membuat orang lain itu bahagia gitu, orang lain itu terbantu dengan adanya kita gitu kan, dengan kehadiran kita. Nah itu yang jadi landasannya sebenarnya gitu loh. Jadi bagaimana kehadiran kita dimanapun gitu kan, di dimanapun, di kapanpun itu menjadi berarti gitu loh buat customer atau buat pelanggannya kita, itu yang penting gitu. Ya. Nah, jadi udah nggak ada istilah black campaign ya, menjelek-jelekan kompetitor udah sekarang nggak main ya. Sekarang itu harus orang ditinggalkan ya gitu ya. Harus berdamai dengan berkolaborasi kompetitor, ya. karena suatu saat kompetitor itu pasti akan bekerja sama dengan kita. Jadi ada masanya gitu. Saya menarik ini Mbak Mer ya dulu kan kita ingat banget ketika ada pertama kali Gojek muncul ya. Ojek pangkalan kan memblok Gojek gitu kan. Nah, ini kan hal yang salah. Akhirnya malah konsumen juga sedikit dalam kutip benci terhadap ojek pangkalan gitu kan. Nah, tapi ya seiring dengan berjalan waktu akhirnya sekarang mulai berdamai tadi yang Mbak Mary katakan kan. Begitu Gojek jadi punya aplikasi, ojek pangkalan jadi punya aplikasi Gojek kan malah rezekinya berlimpah gitu. Nah, yang menarik adalah kemarin Mbak Mer, saya kan di masa pandemi ini potong rambut nih, mau keluar takut gitu kan, belum takut nggak steril. Akhirnya kita coba browsing nih, oh ada nih ya katakanlah sebuah jasa ya yang ini bisa semua disterilkan pakai APD gitu dan lain sebagainya. Saya coba tuh. Nah ketika coba ini namanya Kang Harti lah saya sebut ya. Dia lumayan apa ya nyentuh ke saya gitu. Jadi ada surveinya Mbak. Mas gimana sih suka potong gimana dan lain sebagainya, dia ada cerita. Nah terus yang menarik, Mas ini kenapa mau ikut sebuah kan sama kayak Gojek aplikasi untuk potong rambut Mbak. Jadi sebenarnya si Kang Hari ini dia udah punya toko sendiri, ya asalnya kan ada pangkalannya, cuman karena pandemi kan tutup tuh.
Nah, dia juga punya IG-nya udah terkenal juga. Kadang katanya kalau orang lewat IG saya lebih mahal sebenarnya harganya dibanding ke sebuah aplikasi namanya katakanlah Capsule gitu ya. Lebih mahal katanya. Tapi saya sih sekarang nggak membatasi Pak katanya kan, atau Mas katanya kan pada saat itu. Kenapa? Saya tanya kan. Ya era sekarang sih kalau saya membatasi ya rezeki nggak dapat. Jadi meskipun saya dapatnya lebih kecil, kita sering berbagi. Akhirnya kan brand dia ada di aplikasi itu dan dia juga bisa lewat caranya dia sendiri. Jadi ya era sekarang era kolaborasi kan. Saya dapat insight dari seorang Iya, tukang potong rambut yang betul. luar biasa gitu Betul, ya. betul, 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 betul. Memang gitu, karena itu termasuk salah satu tren perilaku customer Betul. gitu loh, perilaku eh, apa ya namanya perilaku generasi ya, perilaku generasi Ya, sekarang gitu. betul. Oke, saya bacakan Iya, sedikit lagi, Mbak. Ada lagi dapat oke. insight banyak malam ini. Terima kasih Kang Denny dan Mbak Mary. Oke, sama-sama. Thank Terima you, kasih. Semoga sama-sama. bisa terinspirasi ya. Salesman jual produk barang, marketing jual jasa. Ya sebenarnya sih marketing itu luas lah ya. Marketing itu intinya tidak hanya sales ya, bahwa banyak hal lain. Ada tadi promosi, ada logistik dan lain sebagainya mungkin. Hai Kang Denny hadir, punten baru gabung dari Revi Krisnawati. Ini teman saya dulu di Nissan, Mbak. Oh, Sama-sama oke. otomotif ya. Ya, Oke, nah Mbak Mary mungkin selanjutnya lebih kita ke fakta nih, fakta terkait servis betul. nih. Mungkin Ya, ya saat ini kan ya orang kan dulu tuh cenderung ke harga gitu kan. Masih banyak sales yang dalam kutip Kang, kalau ke saya banyak kan ya kita udah servis excellent nih Kang, tapi kompetitornya diskonnya lebih tinggi. Masih banyak nih orang yang berasumsi orang tuh karena diskon akan kalah gitu kan. Padahal ya kalau saya sih selama di dunia servis sebenarnya value-nya kamu harus tingkatin gitu kan. Artinya kan banyak sekarang tuh orang tuh kan membeli itu karena emosional tadi ya, Mbak ya. Kadang bukan karena apa ya. Ya kayak contohnya banyak hal lah orang kalau udah ada dekat harga mahal dikit pun ya udahlah gitu kan karena saya ya, lebih percaya gitu kan kepada kamu ya saya beli ke ya, kamu gitu kan. Nah mungkin bisa ya, jelaskan fakta-fakta ini Mbak. ya. Ya, memang kalau tadi masih ada yang berpikir bahwa Hmm. kita servisnya udah bagus, tapi apa namanya kompetitor loh harganya bisa lebih ini, gimana dong gitu? Atau Hmm. ya kemarin aku juga masih dengar ya kayak di Ya, marketingnya bukan marketing sih, orang salesnya rumah sakit lah gitu kan. ya, Misalnya nih sekarang kan di era pandemik ini kan nggak mungkin apa namanya berharap eh, siapa apa maksudnya pengunjung yang datang gitu loh ya kan harus kita yang jemput bola gitu apalagi kan sekarang kan orang nggak ya tadi karena ada PSBB kan juga jadi membatasi diri untuk pergi-pergi kan gitu kan nah, terus berarti kan harus ya, harus dirubah caranya cara salesnya dia ya, kan juga harus dirubah gitu cara marketingnya juga harus dirubah kan gitu kan jadi yang ya, tadinya offline lebih banyak ke online kan gitu terus yang tadinya mungkin hanya yang visit gitu kan visit untuk dapetin database gitu kan ya sekarang udah bukan cuma visit dapetin database tetapi sudah visit tapi dalam bentuk yang sudah memberikan solusi gitu loh artinya ya contoh misalnya home care misalnya gitu ya kan nah home care itu jadi satu produk produk yang sangat berpotensi gitu ke, ya, ke apa untuk rumah sakit ya kenapa karena ya itu tadi kita memang harus jemput bola kan gitu nah terus teman-teman ini berpikir gitu loh waduh kan harganya segitu misalnya gitu kan ya siapa yang mau ya, gitu nah berarti kan ya, berpikirnya adalah bahwa tuh berarti aku ini jualan karena sebatas menjual itu karena harganya itu yang bisa diterima kan gitu loh ya kan ya, di pemikirannya orang sales loh maksudku gitu ya di pemikirannya orang sales ini kalau masih masih kepentok masalah harga pada saat dia melakukan salesnya itu gitu loh nah berarti kan apa berarti kan dia itu bergantung pekerjaannya dia itu bergantung kepada eh, tinggi rendahnya harga kan gitu betul, betul. nah padahal kan sebenarnya ya harga itu kan sudah disetting kenapa sih ada harga sekian kan misalnya gitu kenapa sih Hmm. ada harga sebesar itu gitu iya kan itu kan karena sudah ada Ya, perhitungannya bukan karena perusahaan mau cari untung gede enggak juga kan gitu kan ya, kecuali ya, kalau ya akan kelihatan kok perusahaan yang cari untung gede sama yang
ya memang sudah logisnya segitu gitu, logiknya segitu angkanya gitu, karena sudah Ya, kita harus mikirin cost, kita harus mikirin apa namanya mas faktor lain-lain lah, kayak ekonomisan, efektivitas, efisiensi, itu semua harus dimasukin ya, gitu kan. Nah, berarti kan di sini yang harusnya dirubah di mindsetnya orang sales itu adalah bukan gimana caranya kita bersaing harga gitu loh, ya, tetapi kita harus bisa memilih target customer kita siapa, kan gitu betul. gitu loh. Iya kan, Ya, jangan dipaksain gitu. hmm, Udah tahu misalnya kita pergi ke perumahan A misalnya gitu loh, perumahan itu daya belinya rendah gitu loh, ya jangan hmm, maksain masuk ke sana dong, kan ya, gitu dong, iya kan, ya, jangan maksain ke situ lah, hmm, ya kamu harus pergi ke yang lain gitu loh, ke perumahan yang memang kelasnya bisa masuk, kan gitu kan. betul. Nah, kalau Ya, kalau dari situ aja kita udah bisa tepat di dalam memilih segmen siapa customer kita atau buyer profil, makanya balik lagi kita harus hmm, punya buyer profil supaya kita tuh ya. gampang gitu Bukan loh, database gampang, doang ya, Mbak ya. bukan cuma Tapi tadi database buyers tadi kan. doang tapi buyer profilnya itu yang harus Ya, kita profil itu punya. berarti dia udah pilih kan ya. Ya. Hmm, Betul, jadi kan kita ya. sudah langsung ini loh, pernah dengar ini kan, pernah pernah dengar blue ocean strategi kan, gitu loh ya. Betul, Nah, betul. sekarang Ya. ini kan sudah blue ocean kan gitu kan. Bukan kalau kita main di pasar yang segitu banyak ikan yang sudah ngumpul dan kita nyemplung lagi di situ kan berarti kita bunuh diri gitu loh. Berarti kan kita sama-sama mati Ya. berdarah-darah kan gitu kan. Ini lebih baik kan kita nyiptain sendiri space-nya kita Ya. gitu. Ya kita ciptain laut kita sendiri. Nah, artinya apa? Di laut kita sendiri itu bisa kita ciptain ketika kita punya buyer profil gitu. Jadi Ya. dari database yang kita punya itu dipilih dong, harus di benar-benar itu di apa namanya, benar-benar kita bisa petakin gitu. Sebenarnya Ya. yang paling banyak apa namanya, customer loyal saya itu tipe yang seperti apa, karakteristiknya gimana gitu loh, dia kerjanya apa misalnya gitu loh ya, dia tinggalnya di Ya. mana, dia keluarga dengan anak berapa misalnya gitu loh, terus anaknya sekolahnya di mana, kan gitu, Hmm. iya kan, anaknya sekolah di mana, terus kebiasaan anaknya apa, hobinya apa misalnya gitu loh, kebiasaan si istri Ya. ngapain, dia baca majalah apa, panjang kali lebar itu, kan gitu gitu, Ya. Ya, iya kan. betul, betul. Betul. Gitu. Ini yang kadang orang malas di sininya kan. Nah, males Oke. gitu Ya, ya. Mbak Mer. Jadi ya tadi, ada Hmm. yang mau nanya atau gimana? Enggak, ini sih ternyata kita sudah Waktunya satu udah jam tiga selesai puluh ya? menit nih. Oh, Enggak, ya satu Allah. satu jam 30 menit. Terakhir Oh, aja satu sih, jam. masih Iya, ada iya. bagaimana cara membuat customer loyal nih. Mbak Mer kan kemarin sempat cerita ke saya bahwa harus pahami perilaku dan tren yang berlangsung di sekitar mereka kan. Nah, mungkin bisa ke teman-teman kan kadang tujuannya dari servis kalau tadi bicara target ya tadi kan sales tuh ciptakan targetnya ini customer apakah baru atau yang existing gitu kan untuk beli kembali dan lain sebagainya. Kalau di servisnya sendiri kan ujung-ujungnya kadang ya kita harus ciptakan customer loyal dengan layanan kita gimana caranya customer tadi kan kekasih tadi kan ya selain beli lagi tadi yang Mbak Mary ceritakan bisa rekomendasi dan lain sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana sih menciptakan hal tersebut gitu? Ya, sebelum itu mungkin gini dulu Ya, ya, pemahamannya yang dulu. Dari boleh. pemahamannya dulu antara customer loyal sama customer yang satisfied gitu. Ya, Karena tadi aku masih sering banget dengar kata saling memuaskan dan lain-lain. Jadi ya, ya, intinya ya memang kepuasan itu menjadi awal. Jadi mengawali dulu, mengawali ya, kenapa mengawali dulu karena kalau dia terpenuhi kebutuhannya berarti dia puas kan gitu kan, tetapi apakah puas aja cukup, nggak cukup, udah pasti gitu loh. Apakah ya, puas itu bisa menghasilkan profit, enggak, masih jauh kan gitu ya. ya, Nah, betul. berarti si customer ini harus dirubah dari yang tadinya customer satisfaction dia harus jadi customer loyal kan gitu. Ya, betul. Nah, Ya, bagaimana sih bisa menjadikan customer yang tadinya puas hanya puas misalnya dirubah ke customer loyal. Nah, apa sih ciri-cirinya customer loyal kan gitu? ya, Ciri-cirinya customer itu kita bisa masukkan dalam kategori loyal yang pasti pertama dia mau menjadi advokatnya kita kan gitu, ya kan?
menjadi advokat itu berarti dia mau bisa merekomendasikan rekomendasi sosial untuk kita gitu loh. Terus bagaimana dia bisa, ya udah pasti dia akan menjadi pelanggan yang melakukan repeat order berkali-kali kan gitu. Kemudian dia juga bisa membantu kita untuk mengembangkan bisnis kita. Nah itu kan ciri khas dari customer loyal. Nah terus gimana caranya supaya membuat customer itu jadi loyal ya? Satu, balik lagi, kita harus benar-benar knowing well gitu kan, harus benar-benar tahu, pahami perilaku dan tren sekarang ini customer kita seperti apa gitu. Nah ini kan sudah masuk nih kita ya di trennya customer gitu loh. Ya, tren pertama customer. Semua tahu segalanya. Nah itu loh, apa itu di situ? Tahu artinya customer tahu segalanya. Orang bisa pinter dalam sekejap dengan adanya Mbah Google, bener kan? Teknologi ya, gitu. betul. Adanya Mbah Google. Kita bisa bales chattingan orang pakai bahasa Jerman hanya dalam sekejap. Padahal kita nggak pernah belajar bahasa Jerman, bener gak sih? gitu kan? Dengan adanya apa? Dengan adanya tadi Google Search Engine ini, kan gitu kan ya? Ini orang sekarang siapa sih yang nggak tahu gitu loh? Orang sekarang generasi kita sekarang ini siapa yang nggak kenal sama Google misalnya gitu kan, terus yang nggak pakai dia gitu ya. Nah artinya dengan adanya kondisi sekarang ini gitu, dengan adanya orang bisa jadi pinter dalam sekejap gitu loh, jadi dia bisa dapat informasi dari manapun kan gitu. Nah kalau dia sudah bisa dapat informasi dari manapun, persepsi yang akan muncul di otaknya dia tuh bisa bermacam-macam gitu kan. Nah ketika dia berhadapan dengan satu orang sales misalnya kan gitu kan, itu sudah penuh nih di pemikirannya dia kan gitu. Artinya ketika kamu hadir dengan satu produk, baik itu barang ataupun jasa, dia sudah mulai mikir, kayaknya yang ini ada, yang ini si ini juga ada, yang itu juga ada kan gitu ya kan. Artinya kan si customer ini sudah punya banyak pilihan gitu. Nah ketika sudah banyak pilihan, sekarang kan berarti apa? Berarti kan beda banget loh pekerjaannya orang sales yang dulu dengan orang sales sekarang. Betul. Bener kan? Kenapa? Kalau orang sales yang dulu masih lebih gampang gitu loh. Iya kan? Kenapa? Karena cuap bohong juga orang nggak tahu ya. Iya, kalau sekarang orang nggak bisa dibohongin gitu loh, ya kan? Kamu mau ngomong kecap nomor 10, nomor berapa gitu kan? Berdasarkan kamu apa gitu ya? Nggak bisa juga gitu. Makanya sekarang ini ya jangan main di logical services, tapi mainnya sudah di emotional ke atas kan gitu kan? Apalagi sekarang yang memang harus transparan, itu kan wujud dari spiritual services gitu loh. Iya kan, harus honest, harus jujur gitu, ya kan, ngomong apa adanya gitu kan, terus mengedepankan kepentingan orang lain dibanding kepentingannya kita kan gitu. Nah itu tren yang pertama gitu ya, dan itu kita bisa lihat. Terus tren yang kedua, semua bisa dilakukan, benar kan ya, artinya semua bisa dilakukan. Jadi koneksi 24 jam dalam 7 hari. Jadi, itu kan gila kan, beneran. Siapa sih kita sekarang? Ya dicoba aja deh, misalnya 1 hari nggak pegang gadget, rasanya udah kayak apa mungkin kan gitu ya. Nah, ini kan 24 jam dalam 7 hari, dan di waktu itu orang bisa komplain kapanpun gitu loh. Jadi semua bisa dilakukan gitu kan. Dia mau komplain jam 3 pagi, dia mau komen jam jam 12 malam misalnya, bisa-bisa aja, siapa yang larang gitu loh. Iya kan, siapa yang larang. Nah ini berkaitan dengan masalah respon kita ke customer, ke pelanggan kita gitu loh. Nah sekarang ini perilakunya juga sudah berubah gitu loh. Kalau bisnis kita masih membatasi jam layanannya, nah kita akan terbentur dengan tren yang kedua ini, benar nggak? Betul. Itu kan.
Jadi kalau misalnya call center hanya bisa melayani jam kerja dari jam Ya, 8 12 sampai hours jam gitu 4 kan. sore. Aduh, ke laut aja ya, Waduh. nggak usah aja ada call center, misalnya gitu loh. Kayak gitu ya. Ya, Nah, even itu dijawab oleh mesin, itu pun harus ada, kan gitu loh. ya, Bukan dijawab oleh manusia ya, tetapi itu ya. harus ada gitu loh. Nah, sekarang kan masih aja katanya call center melayani sepenuh hati, tapi ketika ditelepon nggak diangkat-angkat atau petugas kami sedang melayani customer lainnya, misalnya gitu kan. Ya, Tuh, ya. berapa saat Berapa lagi ya, lama kayak ya? gitu-gitu Nah, terus berapa lama gitu ya. Nah, itu yang menjadi contoh. Terus yang ketiga, trennya apa yang ketiga? Oh, ini yang semua bisa dilakukan tadi ya. Oke, itu contohnya ya. Ya, terus ya, yang ketiga, semua selera bisa dipenuhin gitu loh. Ya, semua selera ya, bisa dipenuhi. Dalam artian apa? Dalam artian di sini eh kita ini juga sudah karena kita tadi karena kita tadi sudah bisa tahu paham ya, karena ya. kita sudah bisa paham customer kita ya, berarti kita pun juga harus tahu karena kita sudah bisa mendeteksi kan dari gitu kan, kita sudah bisa mendeteksi customer kita ya, berarti kita bisa tahu seleranya gitu. Jadi Ya. kita bisa merekomendasikan sesuai dengan seleranya gitu. Nah, terus yang keempat tadi trennya yang tadi Nah, ini yang tadi kita bahas ya. yang tadi Bang Dery sempat singgung ya gitu, bahwa semua bisa berkolaborasi gitu. Ya, Jadi dalam arti di sini eh, apa eh, ya tadi jangan kita anggap musuh lah gitu, kompetitor ya, kita itu gitu, tapi ya kita bisa ya. berdamai. Tapi bukan berarti kita bisa kayak kalau di dulu kan di dealer kan sales ini bisa jadi sales si A sales si B kan gitu ya. Ya, bukan berarti mencak-mencok gitu ya. Kolaborasinya nanti bukan di bukan dalam kutip. berarti bukan berarti kita nggak punya pendirian loh. Kolaborasi ya kolaborasi yang Iya, benar-benar win-win solution, bukan hanya kepentingan betul. pribadi gitu loh, tetapi win-win Betul. solution itu antara ya kita kerja di mana ya kita memang harus benar-benar punya kode etik lah di situ Ya, gitu. kayak beberapa bulan yang lalu sebelum pandemi ini, Mbak, saya coba ke Lombok kan. Di sana ada salah satu industri perhotelan lah ya, bukan ya hotel, dibilang hotel sih enggak ya, karena dia dulu cuman punya kamar-kamar gitu Mbak, kayak cottage-cottage gitu kan. Dulu dia kelola sendiri. Nah sekarang dia berkolaborasi dengan adanya aplikasi banyak kan ya, Oh ya, aplikasi-aplikasi kalau betul kayak di sini kan Airi ya, kalau ini ya mungkin komputernya dia. Nah saya coba sempat ngobrol nih dengan si ownernya kan. Ya dia bilang ya memang saya nggak ada ruginya daripada saya kekeh gitu kan, kalau kata orang Sunda tuh ya udah saya nggak mau berafiliasi, nggak mau berkolaborasi, dengan sendirinya lama-lama dia tergerus sama yang lain-lain kan. Nah daripada seperti itu ya nggak apa-apa, kita saling saling berbagi rezeki, tapi ya saya turut di apa namanya di marketingnya kan oleh mereka ya, dengan begitu ya, canggih sehingga pelanggannya juga jadi lebih banyak. Jadi ya sekarang ya, eranya bukan era pakekeh kalau kata orang Sunda ya. Gua ya. punya gua, lu Tapi punya lu sudah enggak ini gitu kan. ya, ini apa maksudnya ya, eranya memang sudah era sharing ekonomi gitu loh, Betul ekonomi ya. sharing ya, ekonomi sharing. Jadi maksudnya berkolaborasi itu adalah ya tadi sharing ekonomi, artinya ya Ya, kita berbagi lah gitu. Nah, konsep berbagi ini kan sudah yang spiritual services tadi kan, betul jadi ya. gitu Ya. ya gitu. Oke, Oke. Mbak Mary. Tanpa terasa nih kita ternyata cukup lumayan ya, hampir 2 jam ya. Kalau saya sedikit simpulkan, jadi intinya ya dari konsep Mbak Mary ini bahwa servis ini sekarang bukan hanya di taraf tadi ya, apa ada 3 tingkatan tadi ya Mbak ya, bukan hanya Ya, di levelnya sekarang apa namanya hospital ya, tapi udah mulai ke lebih ke spiritual ya. Itu yang ya, harus mungkin teman-teman yang bergerak di dunia services ini perlu tahu dan perlu diterapkan ya. Jadi artinya bukan lagi di tingkatan simpati gitu sekarang kan, tapi udah levelnya ke empati, bahkan ke telepati. Nah, tadi mungkin dari Mbak Mary sendiri nih banyak yang bertanya-tanya, jadi apa nih bedanya simpati empati Mbak, sebelum kita tutup? Mungkin Mbak Mary bisa jelasin sedikit sudah nih, ada belum yang banyak yang jawab, penasaran. Ya jawabnya yang sudah ada yang tadi-tadi, belum ada yang oh yang tadi. beberapa ya klien hati seperti itu. Mungkin dari Mbak Mary sekarang kita coba buka Iya, nih. sebenarnya sih itu udah bagus ya. Tadi kan ada yang bilang feeling apa, feel in sama feel with gitu ya. Itu Ya, benar gitu loh. ya, Artinya bukan cuma sekedar kita punya, bukan cuma
kalau gini, kalau simpati itu kan memang kita punya rasa kepedulian gitu, kita punya perhatian, kita punya kekhawatiran, atau kita bisa tahu, maksudnya kita sudah bisa memahami kegelisahannya orang gitu, tapi hanya sebatas itu. Nah kalau itu simpati. Kalau empati, kalau kita sudah tahu kegelisahannya orang, kalau kita sudah bisa tahu, kita sudah bisa merasakan, dan kita sudah bisa menempatkan, tuh so what gitu loh. Ya, Ya kita kan, bertindak ya, yang membedakan itu adalah action gitu. action Jadi betul. action, jadi adanya action di dalam Ya, empati. Kalau simpati belum sampai ke action, dia hanya sampai ya, oh ya kasihan ya aku prihatin, aku doain gitu. Doain itu apakah action? Ya action, tapi itu belum berdampak kepada ya. orangnya gitu loh. Maksudnya gitu. Jadi Halo. Ya, ya oke Mbak, mungkin barusan ada sedikit sinyal apa gangguan sedikit ya teman-teman ya. Oke. Ya ada sedikit masalah sinyal mungkin di Mbak Mary ya. Oke teman-teman, jadi intinya ya tadi ya empati sama simpati ya, bahwa lebih kepada tindakan. Kalau saya dulu waktu training sering mencontohkan ke teman-teman ini, simpati itu misalnya kita lagi naik kendaraan, tiba-tiba ada orang mendorong sepeda motor gitu kan. Terus kita bilang, aduh kasihan ya Pak, semoga misalnya bannya bocor kan, semoga nanti di depan dapat segera dapat tambal ban gitu kan. Terus kita cerita ke teman kita, misalnya kita lagi berkendara di mobil gitu kan, aduh kasihan cuman gitu. Tapi kalau empati ya benar-benar, aduh kasihan, terus turun dari mobil kita bantuin gitu kan, seperti itu. Jadi mungkin itu. Oke teman-teman, terima kasih banyak nih yang sudah ikut menyaksikan apa namanya. Sorry nih, Mbak Mary, barusan ada sinyal ya Mbak ya? nggak tahu nih Ya, tiba-tiba ya, ada yang jadi masuk kayak. intinya tadi saya bahas sedikit barusan ya simpati sama empati lebih ke tindakan ya, Mbak Mary ya. Oke, mungkin kita sampai di situ. Di sini Mbak Mary, ini ada terakhir saya bacakan dari Aditya Nur Cahyo, dengan mengintegrasikan value yang kita miliki dengan kebutuhan konsumen bisa membuat konsumen dekat dengan kita. Thank you inspirasinya katanya. Oke, sama-sama dari Bidi. Sama-sama. Bidi ini Pak Budi ya. Dia dari AHM kalau nggak salah tuh, dari AHM. Ini keren Kang Denny Dekon. Oke, terima kasih sama Mbak Mary. Oke, terima Iya, kasih. sama-sama. Ya, mungkin saya juga ucapkan terima kasih banyak nih Mbak Mary sudah Sama. turut membantu kita beberapa ya teman-teman yang di sini, terutama yang berkutat di dunia customer service ataupun sales ataupun marketing, sehingga kita punya apa ya ilmu baru tadi dari Mbak Mary. Di samping yang simpati, kemudian empati dan telepati, juga kita dapat lagi tadi yang udah sekarang Paramida Delight ya, itu perkembangan yang diciptakan oleh Mbak Mary sendiri. Teman-teman kalau misalnya mau kontak dengan Mbak Mary, siapa tahu ada kebutuhan teman-teman yang punya di perusahaan yang butuh service, bisa silakan ke apa namanya Training Angelia online Mary juga ya. bisa ya. Training online juga bisa. Atau kalau buku ini masih ada nggak ya Mbak ya kira-kira ya? Ada. Kalau ada Di yang beberapa boleh. ya, kalau ada yang berminat bisa kontak saya atau kontak Mbak Mary, nanti bisa Mbak Mary persiapkan gitu ya. The Star of Service ini cukup bagus sekali di bukunya, bagaimana kita menjadi bintang layanan ya. Ya. Khusus Di sini. yang sekarang Kang Denny, khusus yang Oh, sekarang kalau yang mau beli biasanya kan itu kan harga bandrol di Gramedia ya waktu itu ya. Boleh. Harga bandrol Ya. di Gramedia itu kan berapa sih, 150 ya kalau nggak salah ya. Ya, saya juga lupa tuh. Ya. Sekarang ada Sekarang khusus yang mendengarkan di sini gitu kan, 50.000 aja. 50.000 aja ya. Boleh kontak langsung Angelia Mary atau ke saya, boleh nanti saya sampaikan ke Mbak Mary gitu kan. Boleh, ini cukup bagus bagi teman-teman yang bergerak di dunia customer service ya, selama persediaan masih ada. Oke, jadi terima kasih banyak Mbak Mary. Mbak Mary ini sekarang domisili di Surabaya ya Mbak Mary ya? Di Surabaya ya.
di Surabaya. Jadi terima kasih banyak. Nah, dengan adanya teknologi ini juga kita saat ini bisa Surabaya, Jakarta terhubung Deket langsung lah. dan seluruh Nusantara ya dengan di Iya. sosial media. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Tuh. Mbak atas Sama-sama. apa inspirasinya Ya, yang dikerjakan saat semoga ini. bermanfaat. Ya, Ya. terima kasih dan juga Mbak Mary semoga sukses terus, aktivitasnya berjalan Amin, lancar. sama-sama Amin. Kang Terima Denny. kasih, sukses ya Amin. Mbak Mary ya. Ya, Dah, sampai ketemu lagi Assalamualaikum. Mbak Mary. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, itulah apa tema kita kali ini lebih kepada service excellence di Norma Era. Kalau teman-teman masih penasaran, ini memang dunia service ini cukup luas. Teman-teman penasaran boleh nanti chat ke saya, boleh DM langsung, Japri juga boleh. Apa namanya? Ada sesuatu materi yang misalnya, oh ada Kang, kita pengen diulas materi ini, boleh sampaikan ke saya. Nanti kita coba di sesi-sesi berikutnya kita akan bahas materi-materi tentang service excellence yang cukup berkembang ya. Tentunya dengan apa pemateri-pemateri yang lainnya. Teman-teman saksikan terus FB Live saya. Kita akan coba inspirasi lagi. Minggu depan kita akan coba usahakan hadir. Kalau tidak ada halangan, tema minggu depan adalah tentang mindfulness. Siapakah pematerinya? Simak terus di FB-nya. Jangan lupa follow, klik, dan sampai ketemu lagi. Terima kasih teman-teman. Dan selamat apa ya, akhir pekan masih jauh ya tapi ini ya. Oke, dan selamat malam, selamat melanjutkan aktivitasnya, dan sukses untuk kita semua.